Malam semuanya. Tunggu, C. Aku belum menjual kamu, C. Sabar dulu ya. Jual dulu kamu, C. Nah, teman-teman. Ini kan aku nih ketemu dengan ratunya AFC nih. Jadi kita hari ini harus kupas habis nih, Bu Sylvie ini ya. Dionceng aja ya. Ilmunya aja ya. Boleh kan, C? Ya, siap. Nah, jadi gini teman-teman ya. Biar tahu aja kalau mau dapat ilmu banyak harus sering-sering ikut namanya acara seperti ini. Nah, C Sylvie ini sekedar tahu aja adalah termasuk leader yang paling cepat lah di AFC. Nah, terus juga C Sylvie ini punya 3 titik. Yang pertama Bushido, yang kedua Daimyo kalau nggak salah, yang ketiga Shogun. Nah, boleh dibilang Bushido itu dapat 11 miliar, Daimyo 5 miliar, Shogun 3 miliar. Kalau dijumlah semuanya itu hampir 20 miliar loh, Cici. Oke, boleh tahu nggak sih kamu makan apa loh, Cici? Makan apa sih? Makan beling aja. Sama ya seperti teman-teman ya, makan nasi ya. Makan nasi aja ya. Tidurnya merem nggak tidur sih? Tidurnya merem nggak sih? Sama semuanya. Nah, nanti gini, Ci ya. Cici boleh sharing Cici ini dulu siapa, background-nya apa. Terus mungkin Cici ini dulu apa mungkin kerjaannya memang seperti ini. Di MLM sehingga ngomong sedikit yang ikut langsung orang 5.000 orang sih. Nah, terus tips-tipsnya bagaimana sih agar para yang di sini semua tuh bisa mengikuti Cici gitu sih. Itu tadi kasih mama ada. Halo? Halo, Sylvie. Nah, teman-teman, jadi biar kita semua tahu Sylvie ya. Yang di sini semua itu kepingin belajar sama Sylvie. Kan ilmunya ilmu setengah dewa di ini. Jadi kita di sini ingin tahu nih tips-tips triknya apa biar minimal lah C bisa mengikuti jalan ini C. Gitu C ya. Oke, mungkin saya sapa dulu teman-teman ya. Ya. Mungkin di sini ada beberapa yang mungkin belum mengenal saya atau mungkin mengenal tapi belum pernah jumpa, ketemunya lewat Zoom, belum pernah ketemu kopi darat ya. Nah, kenalin nama saya Sylvie, saya stay di Surabaya. Nah, kebetulan ini undangan dari Zoom Team Winners ya. Jadi kita semua dibawa under Pak Ekayanto Bushido di Winners Team. Nah, ini tahun 2022 di bulan Januari, jadi saya menyapa teman-teman untuk selamat tahun baru ya, semangat baru. Nah, kemudian thank you malam hari ini ditemenin MC-nya yang luar biasa, Pak Erik. Kalau untuk tip dan trik sebenarnya sih mungkin teman-teman semua udah pada hebat-hebat lah ya. Mungkin teman-teman juga banyak belajar lah ya dari motivator atau mungkin dari modul-modul yang sering di-sharingkan di Zoom maupun di leader-leader hebat di AFC semuanya. Nah, kalau saya sih sebenarnya sama lah ya seperti teman-teman memulai dari AFC ini mulai dari nol kiri nol kanan. Pada saat ditawarin Pak Ekayanto pun saya juga nggak langsung join kan, butuh waktu itu Maret 2019 saya joinnya di April 2019. Nggak terasa ya teman-teman ya, ternyata saya lalui AFC ini udah cukup lumayan ya dari 2019 sampai sekarang sudah tahun 2022. Nah, apa sih yang saya dapatkan di AFC ini? Semua saya rasa suatu miracle ya buat saya, karena saya sebelumnya pada saat masuk di AFC juga belum apa-apa. Justru mungkin beberapa udah tahu bahwa saya ada utang ya waktu itu, dan join pun mungkin orang pikir oh 3 titik, tapi titik saya pun kan di awal juga ruby ya teman-teman. Jadi sama lah seperti teman-teman yang mungkin join di AFC di awalnya ruby atau bahkan mungkin ruby promo, sama aja kita mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa sukses di AFC. Nah seperti itu. Kalau
berdasarkan background, sebetulnya dengan tema malam hari ini mengenai dunia MLM ya, saya bukan leader MLM yang mungkin sepak terjangnya udah di dunia persilatan MLM mungkin udah pengalaman banget, enggak sih teman-teman, karena background saya sih sebenarnya accounting, dan accounting biasanya kan di belakang layar ya. Jadi saya dulu pada saat kuliah pun saya jarang berkomunikasi, bersosialisasi. Kebanyakan kan harusnya manajemen ya yang lebih banyak berbicara ya. Nah, dari situ saya belajar untuk masuk ke dunia marketing. Jadi saya masuk ke dunia otomotif, saya lama di perusahaan otomotif di Honda 9 tahun. Nah, karena terlalu lama menjadi karyawati, jadi saya merasa saya berada di zona nyaman. Nah, seperti itulah. Maka pada saat saya resign dari perusahaan itu rasanya membuat saya nggak enak gitu loh. Orang sudah biasa kerja, udah biasa dapat transferan nih ya. Transferannya bukan konnichiwa loh ya. Transferannya itu gajian tiap bulan, kemudian bonus insentif dan bonus lain-lain. Setelah resign terus nggak ngerasakan income yang biasanya kita dapatkan, itu rasanya itu seperti di rumah itu uring-uringan ya. Jadi itulah yang membuat saya mencari apa sih yang bisa membuat saya ini bekerja dari rumah, bisa menjalankan kodrat saya sebagai ibu rumah tangga. Nah, dari situlah saya belajar yang namanya dunia networking, atau orang biasa bilang MLM. Nah, cuman memang MLM ini kan di Indonesia kan nggak semua orang suka ya untuk jalanin yang namanya MLM. Tapi itu yang buat saya penasaran, kenapa sih banyak leader MLM perusahaan A, B, C yang sukses itu mereka juga dari background-nya orang yang biasa-biasa aja, tapi bisa berincome cepat dan income-nya gede-gede gitu loh. Nah, saya pelajarin juga dunia MLM itu modalnya kecil. Nah, tapi apabila kita bisa menjalankan MLM, itu hasilnya luar biasa. Kita akan mendapatkan yang namanya passive income. Nah, oleh sebab itu saya mulai belajar. Teman-teman tawarin produk A, B, C, saya sebagai user aja, saya coba belajar apa sih bedanya marketing plan si A, si B, si C. Nah, dari situ tapi saya nggak jalanin gitu loh. Saya pelajarin gitu loh. Mereka make money, mereka punya marketing plan, perusahaannya itu seperti apa. Nah, dari situ terakhir sebelum di AFC saya kebetulan juga sama Pak Eka Yanto di perusahaan yang sama, tapi kita nggak satu jaringan ya, jadi kita cross line. Nah, dari situ saya ketemu pada saat ngetrip bareng, kita dapat trip gratis dari perusahaan tersebut. Jadi saya kenal Ko Eka Yanto dari situ. Tapi ya kita sekedar kenal aja ya teman-teman, karena kan memang kita beda ya, baru kenal, saling kenal gitu. Tapi pada saat Ko Eka tawarin AFC lagi, saya mikir, aduh kok MLM lagi gitu loh. Itulah yang membuat saya itu mau berhenti sih sebenarnya saya dari dunia MLM. Tapi suami yang justru malah lebih duluan untuk mengambil peluang yang ditawarkan Ko Eka waktu itu. Nah, pada saat suami udah jalan, saya kan tipenya beda ya. Kalau suami itu mungkin beberapa cowok itu sama cewek kan perbedaannya, kalau cewek itu lebih banyak mikir dulu ya. Kalau cowok kan lebih cepat untuk take action. Nah, dari situlah makanya suami lebih dulu untuk ngambil peluang yang ditawarkan Ko Eka. Nah, kalau saya tipenya saya maunya pelajari dulu. Saya istilahnya memperdalam dulu gitu loh. Nah, tapi ada tipe kayak seperti suami saya, dia lebih cepat take action, langsung jalan gitu loh, langsung di lapangan gitu loh.
nabrak sana nabrak sini nggak apa-apa, yang penting kita action. Nah, itulah yang membuat akhirnya kita berkolaborasi teman-teman, bahwa di AFC ini kita bisa couple. Makanya kebanyakan saya selalu duplikasi ke teman-teman member, teman-teman tim di AFC bahwa yuk kita kalau bisa couple kenapa enggak. Nah, itu bisa hasilnya lebih dahsyat. Itu sih Pak Erik sementara mungkin untuk pembuka ya. Pembukaannya panas ini ya, Bu Ci. Pokoknya malam ini, Ci, itu malamnya kamu dan saya, Ci, ya. Yang lain nggak tahu. Pokoknya aku hari ini mau nikah, aku pas sama Ci. Ini podcast gitu. Nah, jadi gini, Ci. Aku pengen tahu, Ci, bagaimana caramu menjual AFC, Ci. Boleh tahu nggak? Menjual AFC. Ya, menjual. Maksudnya, Kamu caranya jualan atau rekrut, Ci? Nah, terus kalau kamu rekrut atau kamu jualan, caranya gimana? Ngomongnya gimana sih? Nah, biasanya kan orang-orang nanya nih, ya apa ngomongnya Gerik? Kan MLM, Rik, guru ngomong sih tolak, Rik. Nah, itu loh. Belum ngomong sih tolak, Rik. Baru bilang, ini ada MLM, orang hilang sih. Terus gitu, Ci. Nah, cara ngatasinnya itu gimana? Mungkin caranya tips Ci, ngomongnya apa? Apa omongan pembuka Ci? ya, untuk di awal sih mungkin seperti teman-teman yang mungkin baru bergabung ya di AFC, sama seperti saya awal gabung di AFC, saya juga nggak begitu paham juga, tapi asal jalan aja ya. Saya sih follow Pak Eka ya. Setiap kali Pak Eka jelasin ya, saya ikutin aja cara ngomongnya Pak Eka gitu loh. Jadi apakah waktu itu begitu kita tawarin prospek langsung closing? Enggak juga teman-teman. Jadi waktu itu saya tawarin teman-teman juga semuanya masih bertanya-tanya apa itu AFC. Beda dengan sekarang ya. Sekarang mungkin langsung googling Mbah Google, orang tahu lah ya AFC. Tapi waktu itu kan kebanyakan kan masih belum banyak testimoni, kemudian belum banyak juga masih produk masih satu lah, maksudnya waktu itu kan SOP 100 gitu loh. Jadi sama lah setiap awal kita bergabung dalam dunia multi level, apalagi di AFC yang kita jalani sekarang, pasti awal-awal pasti setiap kali kita memprospek orang juga akan ada kendala penolakan. Nah, itu yang sering terjadi di lapangan. Nah, penolakan-penolakan itu kita bisa handle apabila kita lebih sering melakukan prospek. Kalau kita nggak terlatih menghadapi prospek, ya kita nggak akan tahu penolakannya itu seperti apa. Karena kan kita harus tahu kan bagaimana cara menghandling objection. Handling objection yang biasanya ditanyakan itu apa aja. Kalau kita nggak di lapangan langsung terjun, kita nggak akan tahu. Mungkin beberapa teori yang sudah kita terima ya, modul-modul kalau ditanya A jawabnya bagaimana, B bagaimana jawabnya, ya itu harus dipraktekkan di lapangan. Nah, kebanyakan memang di awal itu penolakannya dari orang-orang terdekat kita sendiri. Nah, itu sudah biasa, tapi paling enggak kita harus branding bahwa diri kita ini di AFC. Nah, jadi orang sudah tahu gitu loh. Kita dibilang menjual diri ya itu kita harus branding diri bahwa kita ini loh orang AFC gitu. Jadi apabila prospek kita itu pernah dengar AFC, dia pasti ingat ke kita. Nah, itulah untuk di awal untuk memprospek ya kita harus menggali kebutuhannya. Menggali kebutuhannya gimana? Dia butuh apa gitu loh. Dia butuh produknya atau dia butuh bisnisnya. Dua itulah yang kita gali. Boleh contoh nggak, Ci? Erik, Ci. Katakanlah Erik ini jadi rekrut nih. Kita role play yuk, mau nggak, Ci? Role play, Ci. Okay. Misalnya kan Ci Silvi ini mau rekrut Erik nih. Nah, kan aku di jalan-jalan ini ketemu, Ci. Gimana, Ci? Ngomong gimana, Ci? Misalnya. Teman lama atau udah kenal atau gimana anaknya? Nah, kita harus tahu ya teman-teman background-nya Erik ini apa dulu. Misalnya ya, Erik ini adalah sales apa tak? Mobil apa gitu, C. Oke, berarti teman ya, kita temenan aja ya. Teman ya. Teman sesama sales lah ceritanya seperti itu ya. Jadi setelah kita tahu ya nih teman-teman kalau dia background-nya mungkin
ini sama nih sama dunia saya yang dulu. Jadi kita lakukan pendekatan jangan langsung tembak AFC ya teman-teman. Biasanya tambah lari atau wah ini ngajak-ngajak bisnis ini gitu loh. Jadi biasanya kita ajaklah mungkin Rick, yuk gimana kabarmu? Nah, Baik, Ci. yuk kita ngopi yuk. Kamu ada waktu dah. Nah, kayak gitu. Ada. Ada ya hari apa? Ada. Mungkin Selasa Besok atau lah. Kamis. Ci. Besok. Ya. Oke, besok kamu bisa jam berapa, Rik? Lama Tapi loh kita dibayar nggak Ci ya. pernah ketemu. Dibayar Loh ya Bayar iyalah, wong aku yang ngajak pasti aku Iya. bayarin kamu lah. Itu wis Sip siang. toh. Siang. Siang ya. Siang mungkin sekalian lunch lah ya kita ya. Ngopi-ngopi lanjut lunch Boleh, makan Ci. siang. Nah, Boleh. terus kita janjian nih. Besoknya kan udah ketemu. Ngobrol-ngobrol nih di kafe. Rik, gimana penjualanmu? Kamu kan di otomotif nih. Ya. Kamu di perusahaanmu ini sekarang berapa lama? Udah 5 tahun ya. Aku 5 5 tahun. tahun. Oke. Nah, 5 tahun kira-kira kamu ada berpikir nggak kalau kamu itu punya income tambahan di luar kita sebagai sales mobil? Ada tuh Ci, ceper-ceperan apa jual karpet, jual apa jok-joknya mobil ya kan, kaca film, betul kan? Itu ceperan kita lah di dunia otomotif. Kita sama-sama tahu lah ya. Nah, terus kamu udah nikah belum nih? Waduh, ngomong-ngomong nikah, wes Ci. lama kita nggak ketemu. Udah nikah Ci. Udah nikah, anakmu berapa? Nah, baru nikah aku Ci. Oh, Baru belum punya nikah. anak ya? Belum. Ya, memang kamu kalau lagi baru-barunya menikah gini wah isinya senang-senang kok. Gitu Ya, loh. terus? Jadi nggak ada mikir untuk kebutuhan hidup yang lebih berat ya kayak aku anak 3 ya, Rik. Ya kan? Anak 3 sih. Kebutuhan sekolah, makan, ya kan? Kebutuhan hari-hari pasti gede gitu loh. Kalau kamu masih baru-baru ya oke lah, kamu masih seneng-seneng lah. Cukup lah ya untuk kamu sama istri. Iya. Nah, sama, mungkin kamu nggak pernah tahu setelah saya keluar dari otomotif, saya ini ngerjakan farmasi Jepang. Nah, farmasi Apa itu, Jepang Ci? ini perusahaan farmasi. Jadi kamu tahu lah, aku kan senengannya yang berbau-bau Jepang kan, Rik. Jadi ya aku sekarang sebagai ya boleh dibilang lah, kamu mau bilang distributor lah, kamu bilang perwakilannya farmasi Jepang lah, perusahaan Jepang lah, oke lah, apa aja lah, Rik. Pokoknya mungkin kamu akan aku sharingkan sedikit lah ya setelah Bisa gitu Ci. MLM ya, ayo. Gitu ya. MLM. Nah, misalnya gitu Ci. MLM ya, kamu ngomong gitu Ya. kan ya. Gini Rik, perusahaanku farmasi ini di Jepangnya bukan MLM. Oke. Ya kan? Nah, dia itu termasuk perusahaan farmasi tertua dan terbesar di Jepang. Pabriknya itu di Shizuoka. Kamu tahu sendiri kan, kamu kerja di otomotif, kamu pernah nggak diajak ke pabriknya? Belum pernah Ci. Nah, kalau ini ada pabriknya di Shizuoka dan sudah ke sana member-membernya di pabriknya sendiri. Kayak gitu. Nah, kenapa sih kok masuk ke Indonesia itu dalam bentuk network marketing? Kamu bilang MLM itu. Ya. Karena sekarang dunia semua sudah online, Rik. Dunia semua sudah melalui digital. Jadi semuanya itu harus melalui sistem. Kalau memang untuk negara-negara lain, kita supply mereka seperti kayak Singapura, Malaysia, Korea, China, itu mereka jual lewat drugstore, misalnya Kak Watson apa. Tapi dalam kondisi pandemi sekarang ini, kita nggak bisa jalankan secara konvensional. Kita harus melalui sistem. Sama lah kita di otomotif ya, kita dapat gaji, kita jual, kita menjelaskan, oh ini varian terbaru, tipe A, ya kan. Kemudian ini mesinnya pakai mesin apalah, ya kan. Kemudian teknologinya seperti apa, ya kan. Sudah ada sunroof ini, bla bla bla. Nah sama, kita menjelaskan ke orang, perusahaan membagi kita yang namanya fee kan.
Ya. membonus kan. Nah, sama, Ya. tapi ini pembagiannya lewat sistem, Rik. Kayak Hmm, gitu. oke. Tapi Kalau MLM kita loh, Ci. kerja, huh? Tapi Kenapa? MLM loh, Ci. Tapi MLM nggak ini? Ya, sistemnya melalui MLM, Rik. Tapi kamu Aku ini harus anti tahu MLM loh, dulu. Ci. Aku ini anti MLM. Sama. Aku sejak keluar dari dunia otomotif, aku juga anti yang namanya MLM. Dan kebanyakan produknya aku hanya pakai doang gitu loh. Tapi setelah aku pelajarin, ya kan, pada saat aku join di AFC ini, hasilnya luar biasa. Manfaat produknya itu bikin kita itu bisa jadi berkat, Rik. Jadi di sini kita bisa kerjakan dengan keunggulan produk yang berbicara, karena kamu bisa bantu. Mungkin di sekitar kamu ada yang butuh produk ini untuk memperbaiki, istilahnya dia punya sakit penyakit, mungkin dia maintenance kesehatan, seperti itu. Jadi kamu bisa jadi berkat buat orang-orang di sekitarmu dari segi produk. Kemudian kamu jangan lihat sisi MLM-nya, karena di sini sistem itu membagi bonusnya itu secara harian, bukan bulanan aja maupun tahunan. Kalau kita kan cuma terimanya bulanan, Rik. Iya. Kalau di sini lu hari ini closing, ya kan, input di sistem, besok lu sudah terima bonus. Gitu loh. Jadi, cepet sih ya. Iya, fair banget kan. Kita nggak usah nunggu-nunggu sampai akhir bulan untuk terima gaji. Dan perusahaan pun memberi gajian juga, Rik, kalau kita bisa jalanin multi levelnya yang kamu bilang nanti juga. Aku dulu juga seperti kamu gitu. Sekarang yang kedua, Ci. Setelah orangnya bilang oke, terima ya, terima. Terus bagaimana caramu mengeksekusi aku sih? Nah, kalau aku bilang gini, aku nih tertarik sih, sampai kamu tertarik lah, tapi aku gak punya duit nih, ada uang aku ya apa sih? Ya, sama. Aku pada saat join ini nggak ada duit, Rik. Aku malah ada utang. Kalau kamu nggak ada utang, aku malah ada utang gitu loh. Pada saat join ini pun aku juga ambil paket yang paling kecil, itu pun gesek pakai kartu kredit. Kayak gitu kan. Nah, yang penting kamu itu merasa klik dulu. Kalau setelah kamu klik, nanti kamu akan tahu bahwa sebenarnya kamu bisa jalanin ini cepat banget untuk balik modal. Tanpa modal pun dibilang seperti itu. Iya, iya. Terus yang ketiga, Ci. Nah, ketika aku sudah nyaman dengan kamu, terus kamu apakan, Ci? Karena aku kan kondisinya nggak ada uang nih, kondisiku nggak ada uang. Nah, apa yang kamu buat aku? Nah, biasanya apa sih kamu lakukan, Ci? Kadang-kadang kan yang ketemu itu gitu ya, orangnya mau kaya, tapi kan bilangnya apa? Gak ada duitnya aku, ya apa? Nah, pada waktu kondisi tidak ada kontes setengah rubi. Nah, apa yang lakukan? Sebenarnya sih kamu bisa jual untuk paket misalnya 1 minggu atau 2 minggu. Nggak mesti harus 1 box. Yang penting kan harga kita nggak pernah lakukan undercutting. Yes. Karena kita memang benar-benar mulai dari nol, nggak ada duit gitu loh. Mungkin di sekitar kamu ada yang butuh, oh ini terapi nih 1 minggu, ya udah kita bagi 7 saset. Jual ngecer? Ya. Gimana kalau misalnya di daerah-daerah pelosok-pelosok itu petani lah, itu penjual emperan lah, ya kan, supir taksi, supir Grab, mereka juga memulainya juga nggak ada duit gitu loh. Yang penting kamu klik dulu, kamu mau dulu gitu loh. Kita satu visi, satu misi untuk jalanin AFC ini dulu. Kalau iya, ya ayo kita jalan. Bagaimana sih aku gali referensi kamu? Kira-kira nih, ada nggak di sekitar kamu yang mungkin butuh produk ini? Banyak, Ci. Banyak. Nah, banyak. Aku akan gali referensi kamu. Kamu kenalin aja. Besok kita ngopi lagi ya. Kamu datengin orang itu untuk ke kafe ini lagi. Nanti aku yang jelasin. Yang bayar siapa, Ci? Yang bayar, Ci? Ya aku lah. Tenang aja. Kamu gak ada duit. Nah, sekarang gini, Ci. Ya kan? Sekarang gini poinnya, Ci. Ketika kamu kan melawan ini pada waktu kamu sudah ada duit, Ci. Nah, tapi bagaimana pada waktu pertama kali kamu join, kamu menggulungin ini semua itu pakai modal siapa, Ci? Modalnya. Nah, ini kan maksudnya kita sama-sama kondisinya waktu itu sama-sama nggak ada duit ya, Dik ya? Yes. Ketika baru join, aku join juga. Kan anggapannya kan posisi sama nih, head to head nih.
uangnya sih cumpon aja uang itu, cumpon uang itu ya. Nah, gimana cara nih? Kamu bilang Mbak aku, dengan powermu sekarang sangat mungkin sih. Dengan powermu yang dulu 3 tahun lalu, C, itu kan nggak mungkin. Paham ya? Nah, kan kalau cepat kan harus digulung, C. Nah, cara gulung ini kan dapat dilakukan kalau ada yang modalin. Nah, sekarang ya apa cara nih? Contoh. Ya, waktu dulu aku nggak ada duit. Aku Ya. ngajak Ko Eka yang Ya. jelasin. Oke, oh gitu. Berarti Aku dua jadi liternya. nonton. 2 liternya sih ya, 2 liternya. Ya, kita harus Oke. pepetin nih. Kita Harus harus menjual liternya. punya upline nih, punya mentor nih, siapa yang kita pepet nih. Nah, setelah kita belajar nih selama beberapa, mungkin butuh waktu seminggu, 2 minggu atau sebulan, kita diajak siapa sih join di AFC ini? Ya kita belajar sama yang ngajak gitu loh teman-teman. Oke, Setelah oke. kita belajar, kita tahu caranya ngomong, caranya memprospek, caranya mengclosing, maka kita sendiri nanti di lapangan akan terbiasa sendiri. Masa rek Ko Eka iso podo-podo makan nasi ya toh. Mosok kita nggak bisa gitu loh. Nah, terus gini sih, ada lagi sih. Aku ini kan banyak nanya, suka nanya kamu sih. Kira-kira sih, siapakah yang sosok ideal yang cocok untuk main jaringan sih? Kalau buat kamu sih, kan ada contohnya ada kriteria ya, kriteria. Ada orang A, B, C. Grade A ini siapa sih? Paham? Semua ya. Aku nggak Semua. pilih-pilih. Profesi apapun semua bisa untuk jalani di AFC. Bahkan bukan orang yang leader MLM lah. Orang bilang dia nggak tahu sama sekali MLM. Bisa ya? Yang penting dia mau loh ya. Yang penting hatinya mau dulu ya? Iya, mau dulu. Oke. Kalau mau tuh gampang. Kita mau sukses bareng itu bisa. Yang penting kan kita sudah komit ya. Yes. Itu yang susah loh, bikin orang komit loh sama kita. Nah. Yang kedua sih, yang mau nanya sih, bagaimana cara MLM yang masih apa sombong-sombong sih? Ya sebenarnya sih kalau untuk berbicara kita merekrut leader yang sudah hebat itu nggak semudah yang dibilang orang ya. Pada saat kita sudah mendapatkan gitu loh. Karena apa? Yang namanya leader itu dia sudah sosok yang jadi orang pemimpin ya. Memimpin untuk timnya gitu loh. Jadi untuk merekrut pun kita harus melakukan pendekatan di awal. Jadi pendekatan ini secara personal ya, lewat mungkin private talk lah, atau mungkin one by one kita ketemuan kayak gitu. Jadi nggak ada pihak ketiga. Jadi harus apa? Harus nafasnya panjang gitu ya. Harus apa? Sering dijak ketemuan, makan siang lah, makan malam lah. Sering-sering ya. Dulu lah ya. Karena kalau kita sudah berteman, kemudian kita ngerasain bahwa kita udah deket, itu kita masuknya lebih gampang, teman-teman. Nah, kayak gitu. Oke. Oke, Aki. Apalagi ya, Setar. Terus gini, Cik. Duh, kok hilang Cik Silvi? Halo, Cik. Yes, bentar. Cas. Atau kita mana kamu Cik hilang sih? Bentar ngecas dulu, teman-teman. Ya, yuk kita lanjut. Nah, jadi gini, Cik. Strategimu apa, Cik? Untuk menjadi... Dulu saya Busido berapa tahun di Busido, Cik? Berapa tahun? Periode 2019 ke September, itu kan berarti dari April ke September ya. Itu Samurai. Terus? Setelah itu 1 Oktober 2019 ke 2020 itu Busido. Nah, untuk mencapai seperti itu berapa apa Cici kan cepat sekali ya, setahun aja ya. Kira-kira kalau kondisi sekarang masih mungkin nggak, Ci? Kayak katakanlah capai namanya Shogun lah, masih mungkin nggak? Semua sih masih ada kemungkinan ya, selama kita mau usaha ya. Dan itu harus dikerjakan secara ekstra kerja keras loh. Ekstra kerja keras, oke ya. Nggak bisa santai teman-teman. Karena apa? Kita Busido pun nggak ada yang diem loh. Busido tuh masih gerak terus loh. Bukannya sudah Busido terus wah enak wis diem-diem aja ya, pairing aja konnichiwa setiap hari. Enggak loh teman-teman. Boleh tahu nggak Ci? Berapa sekarang apa konnichiwa tiap harinya sih? Wah itu boleh tahu dia.
Di Ya, sini nggak ada, di sini nggak ada ya orang juga sih. mungkin Aman. sebenarnya sih untuk pairing ya pasti ada up and down lah ya teman-teman. Ya, Apalagi di kondisi sekarang ini, mungkin paling teman-teman jelek sih. ngerasain Paling ya. jelek. Paling jelek. Paling jelek, Semua nih ya. maksudnya pairing harian ya? Iya, 3 titik loh. 3 titik ya berapa? Oh, kalau saya sih berbicara di titik saya sendiri ya. Yang pasti sih mungkin teman-teman bisa hitung ya, karena kan sekarang ini saya posisinya Shogun ke Damio. Hmm. Nah, dari situ berarti saya butuhnya kan seharusnya pairing per harinya itu 90. Ya. Kalau menuju Bushido. Ya, saya berkisar di antara itulah teman-teman gitu. Berarti antara 90-an, Cik. Berkisar, Cik. Ya, untuk saat ini sih rata-rata ya. Rata-rata sih saya bisa sesuai dengan modul yang diberikan. Kayak kadang naik turun lah teman-teman gitu loh. Tapi saya punya target sih ya. Harapan saya sih mungkin di Maret itu sudah done di Damio. Kemudian untuk Damio ke Bushido saya juga harusnya kan berarti saya sudah punya estimasi gitu loh. Gimana saya ngejarin pairing itu, saya gerakin sih teman-teman di kedalaman berapapun. Oke. Berarti teman-teman bagi yang nggak ngerti atau yang baru-baru, 90 PN itu kurang lebih sekitar per harinya ya 10 jutaan lah aja ya. Gitu sih ya. Nah, wis. Nanti ya, hitung deh ya. Berapa sebulan? Nah, nggak ngerti itu 300 juta nulis. Nah, Cey, ini Cey. Kadang-kadang kan dalam perjalanan menuju ke Bushido itu kan nggak gampang tuh ya. Ada namanya mungkin apa? Kamu punya tim, tiba-tiba timmu nggak jalan, terus moro-moro timmu hilang. Ada nggak gitu? Ada lah namanya jaringan ya teman-teman. Itu ya namanya bisnis ya seperti yang saya share ya. Semua bisnis pasti ada up dan down. Up down pasti ada. Gitu loh. Nah, Nah, ketika kamu mengalami down itu, Ci, apakah yang kamu lakukan, Ci? Untuk masalahnya membuat aku kamu nggak pernah semangat. down, Rick. Waduh, itu kamu manusia bukan, Ci? Manusia loh, Ci. Ini dewa Ya, ini, mungkin setengah dewa teman-teman ini. lagi ngerasain down ya. Justru saya ini ngerasain saya ini selalu on fire gitu loh. Karena saya ngelihatnya apa? Tim-tim yang on fire juga. Janganlah kita berkumpul dengan yang sama-sama down. Berarti kalau elang harus kumpul sama elang, Ci ya? Betul, Ci ya? Ya, kita harus ngecasnya dengan orang-orang yang sama frekuensi, teman-teman. Jadi kita berkumpullah dengan orang-orang yang positif, yang energinya itu semangat semua, ya. Energinya lagi on fire, lagi roadshow, lagi semangat bangun timnya. Nah, itu kita ngumpul sama mereka. Karena kalau kita ngumpul yang sama yang down, meskipun kita semangatin, kalau dari dirinya sendiri nggak mau, kita nggak bisa loh teman-teman. Kita push pun seperti apa, itu nggak bisa. Karena harus boosternya harus dari diri sendiri dulu. Oke. Gitu. Ih, Cih, poin-poin ini wakil jangan nulis ya. Ada 13 poin nanti. Nah, jadi aku nih orangnya suka gitu, suka nulis ya. Jadi ketika ada speaker bagus, aku kan tulis semua poin-poin ini tadi. Nanti aku ringkas ya, terakhirnya ya. Gini sih, bagaimana membangkitkan leader yang mati suri? Paham ya dia? Mati suri nih. Terus join, mati, suwe, gitu. Terus dihidup lagi gimana? Bagaimana cara membangkitkan mayat yang sudah mati sih? Biarkan leader itu ya stuck dulu nggak masalah, teman-teman. Biarkan dia mungkin lagi di zona nyaman, mungkin dia nggak bergerak, yang namanya mati suri. Tapi kita tetap jalin komunikasi dengan mereka. Kita selalu istilahnya berkabarlah dengan dia. Nah, kemudian bagaimana kita menggerakkannya? Ya, kita gali kedalamannya. Siapakah di bawahnya dia yang mau bergerak itu yang harus jalan sama kita. Oke. Karena kita percuma membangunkan orang yang masih mati suri gitu loh. Ya cara banguninnya ya bawahnya dibangunin dulu, baru dia akan bangun. Nah, itu kita bantu dia menghidupkan api di bawahnya dulu. Setelah itu dia akan kebakar. Pasti naik ke atas.
apinya akan naik ke atas gitu loh. Oke, Makanya oke. di sini kita nggak bisa pilih-pilih ya teman-teman ya. Oh, keren, Kedalaman keren. berapapun kita harus bantu tim kita. Kita nggak boleh istilahnya berjalan secara tidak adil ya. Sama, semua tim kiri, tim kanan semua sama. Nggak ada beda. Seperti itu. Oke, oke. Jadi Cici sekarang ini sudah kayak apa? AFC ini sudah melebihi apa pekerjaan dia sudah kayak family dia buat kamu ya. Yes, jadi dari awal saya udah tinggalin semua pekerjaan saya. Fokus ya. Fokus udah 100% lah di AFC. Jadi saya ya hari-hari ya ngomonginnya ya AFC. Hari-hari yang dikerjakan ya AFC gitu. Hari-hari roadshow-nya ya AFC. Pernah nggak Ci, kamu roadshow kemana-mana gitu terus nggak berhasil? Pernah nggak? Katakanlah gini, kamu sudah keluar modal, kamu sudah keliling-keliling mana-mana, moro-moro hasilnya song. Pernah gitu? Itu di awal-awal. Awal-awal ya? Awal-awal. Tapi pernah ya? Pernah. Nah, pas kamu zong gitu, kamu nggak down? Enggak. Saya Apa merasa kamu? bahwa pasti suatu saat ada kita menabur itu pasti kita nuai. Mungkin songnya di orang itu, tapi orang itu berpotensi untuk memberi referensi. Contoh nih ya, aku prospek Erik. Iya. Habis itu, wah, aku gak seneng MLM. Gitu loh. Ya toh. Loh, nggak apa-apa. Kamu nggak seneng nggak apa-apa, Rik. Tapi kamu kenal lah temenmu. Kira-kira siapa? Sing isa jalan sama aku kan. Ya toh. Ya. Nah, kamu kenalin nih. Siapa nih? Pak Martinus. Ya. Martinus kamu kenalin nih ke aku ya kan. Aku follow up Pak Martinus, ternyata Pak Martinus gabung nih di bawahku. Otomatis kan aku ngomong sama kamu, Rik. Rik, ternyata Pak Martinus mau jalan AFC sama kita. Gimana, Rik? Lu mau lu sudah yakin bahwa aku sudah berhasil mengclosingkan Pak Martinus kan, referensinya kamu kan. Otomatis kan sponsor lu yang punya, Rik, nggak mungkin gue yang makan gitu loh, ya kan? Kamu yang mereferensikan. Nah, kamu tetap nggak mau, Rik, karena aku ngomong, aku gak seneng MLM gitu loh, ya toh. Ya udah, yakin nih, Rik. Ya nanti suatu saat nih, next time kamu kalau misalnya tertarik, jangan lupa lah, karena aku nggak akan lupain kamu gitu loh, karena kamu sudah ngasih Pak Martinus loh, gitu loh. Dan ternyata dengan berjalannya waktu, Pak Martinus ini jadi samurai di tim aku. Itu kejadian loh, Rik. Kayak gitu. Terus mungkin ada juga contohnya nih, aku prospek Ko Bobby, ya kan. Ternyata Ko Bobby juga nggak mau join, gitu loh. Kenapa? Karena aku kerja di perusahaan, gak iso jalani MLM ini ki. Waktuku entek gitu loh, waktuku habis. Hari-hari aku kerja dari pagi sampai malam, tapi nggak mikir no MLM. Nah terus gimana? Lu kenalin lah Bob gitu misalnya ya kan. Oke, aku kenalin kamu tok ya. Kenalin satu tok loh. Ini satu orang tok. Orang itu akhirnya join dan jadi Ronin. Nah, jadi teman-teman nggak boleh menutup mata, nggak boleh istilahnya merasa bahwa oh prospek saya ini nggak closing, oh saya gagal memprospek gitu loh, bahwa orang ini nggak mau join. Aku prospek Erik nggak mau, aku prospek Bobby ya nggak mau gitu loh. Padahal Erik dan Bobby dengan hanya menyerahkan satu orang aja itu adalah berlian kita, itu jenderal kita. Pak Niko bilang itu nabi kita. Who knows gitu loh, nggak ada yang tahu. Pada saat kita asa, pada saat kita ternyata jalan bareng, ternyata dia bisa sukses bareng kita. Nah, itu kita juga nggak akan melupakan yang namanya Erik, kita nggak ada ngelupain yang namanya Martinus, kita tetap harus berteman baik dengan dia. Siapa tahu dia ngasih lagi, ya toh. Siapa tahu, Rik, ternyata Martinus sukses ya melok kamu ya. Ini koncoku kelas saya Isa yo melok kamu juga. Tak kenal no misalnya kayak gitu. Ya berarti baik banget ya Erik ini ya. Ya mungkin kita
nggak cocok nggak masalah, tapi kita cocok berteman, Rik. Mungkin yuk Betul. kita makan-makan, mungkin kita ngopi. Jadi kita membangun relasi itu bukan hanya harus memaksakan AFC, teman-teman, tapi hubungan relasi yang memberi referensi ini sangat penting. Nah, itu yang sering saya dapatkan leader-leader itu, yang namanya leader MLM juga kebanyakan dari referensi. Bukan saya sendiri yang hebat ya, tapi justru saya menggali kedalaman di bawah-bawah itu, ternyata saya ketemulah pejuang-pejuangnya, ketemulah nabinya, ketemulah jenderalnya, kayak gitu. Mantap, Ci. Aku kok kobong ini, sih. Ya, Bu, Ci. Ya harus kobong semua nih teman-teman. Gitu ya. Bener. Nah, Karena terus kan ini. malam ini sharing nih. Ya, jadi gini, Ci. Nanti aku diundang makan, Ci, ya. Kapan-kapan, Ci, ya. Oke, siap. Oke, siap. Jadi gini, Ci. Ajak Koeka ya. Boleh lah, yang bayar yang bayar. Gitu. Jadi gini, C. Apa namanya? Kan tadi sudah cara rekrut sudah tadi, cara marketing orang sudah. Nah, terus bagaimana, C? Kira-kira Cici membangunkan anu, C, Pak? Membuat anak-anakmu tuh yakin, C, bahwa kan orang masih mikir gini, ya kan kamu lain, kamu kan bisa busido, aku kan beda gitu. Aku kan mungkin enggak sehebat kamu, aku sil gitu loh. Aku mungkin skillku kamu jauh banget gitu loh. Nah, apakah mungkin aku ini busido? 8 orang itu kan sekarang orang 11 busido aja ya. Sekarang ya. Iya, 11 itu kan hebat-hebat semua. Orangnya pintar-pintar semua, C, gitu loh, C. Nah, terus ya apakah aku ini katakanlah ini background-nya katakanlah sorry banget security lah. Orang yang kerjanya gitu, apakah mungkin aku ini busido, C? Apa mungkin aku cuman mentok di samurai gitu loh. Nah, gitu loh, C. Kan aku ini kan enggak banyak orang kenal luas gitu loh, C. Enggak ada relasi gitu. Atau mungkin kayak dibilang gini, aku enggak bisa keluar rumah soalnya Pak, aku orang anakku, C. Anakku sih cilik-cilik, C. Butuh perhatian, ya apa, C, gitu, C. Kira-kira apa sih yang C harus sampaikan? Sebenarnya kita nggak boleh membatasi diri ya, kalau kita ingin menjadi seorang busido. Karena yang namanya busido itu, dia akan istilahnya ngerjakan itu konsisten. Oke. Kita ini hanya butuh waktu aja, mau waktunya itu cepat atau waktunya itu lambat. Istilahnya kita mau jalan atau lari. Nah, itu tergantung kecepatannya kan tergantung dari kita masing-masing. Oke lah, saya di awal karena saya memang masih baru join, saya tahun ini cuman close di samurai. Nggak masalah gitu loh. Kita bisa kejar lagi di tahun berikutnya. Oh, mungkin saya naik jadi shogun. Shogun nanti tahun berikutnya lagi baru naik jadi daimyo. Dan suatu saat lagi pasti kita akan jadi busido gitu loh. Jadi waktunya ini tergantung kitanya gitu loh. Kita punya targetnya itu mau kapan? Mau diselesaikan dalam setahun atau mau diselesaikan 2 tahun, 3 tahun? Nah, dengan berjalannya waktu kan kita harus tahu dong. Kalau kita jadi busido berarti kita punya dong jenderal-jenderalnya. Jenderal di kiri dan di kanan. Sebelum ngomongin busido, kita ngomongin toreda aja. Kita juga udah tahu siapa leader inti kita di kiri, siapa leader inti kita di kanan. Kalau kita nggak punya leader inti untuk dapetin 100 juta sebulan itu, ya susah ya teman-teman. Iya, kamu harus seimbangkan dulu. Seimbangkan pairingmu 10 pair per hari gitu loh. Nah, 10 pair per hari itu kan kekuatannya bukan diri kita sendiri yang jago closing. Kita kan harus bangun tim. Nah, membangun tim itu kan juga butuh waktu, kita butuh yang namanya training, kita butuh yang namanya support system. Enggak semua orang join terus langsung jadi hebat, teman-teman. Leader hebat pun yang namanya leader MLM ABC pun dia harus mengosongkan gelasnya untuk masuk di AFC. Karena kita beda company, kita beda marketing plan, kita juga beda istilahnya untuk membangun timnya itu beda. Karena ini mungkin bukan gerbong lama yang kamu bawa ke sini, kita bangun istilahnya gerbong baru. Nah, semua itu bisa dikolaborasikan, harus dilebur.
nggak bisa kita kaku, kita nggak bisa merasa sok hebat bahwa aku ki wis leader gitu loh. Aku ini leader MLM loh. Aku pencapaianku di kendaraan lama, dapat ABC, dapat rumah lah, dapat mobil lah, dapat apalah gitu. Tapi yang penting itu sekarang kita di AFC, lu mau Bushido, ya ayo gitu loh. Maksudnya lu harus kosongkan gelasmu. Kehebatanmu itu harus ditunjukkan di AFC kan. Ya kan, bukan cuman istilahnya lu koar-koar merasa bahwa sok hebat di kendaraan lama, tapi di sini ternyata lu nggak bisa istilahnya nunjukin gitu. Yang penting lu bisa nunjukin apa sih prestasimu gitu loh. Ya. Kalau memang benar-benar jalan di sini, hasilnya itu lo cepet. Banyak leader-leader kan dari kendaraan lain masuk ke sini. Aduh, kok nggak dulu-dulu ya aku diajak gitu loh. Kok baru sekarang? Banyak yang merasakan seperti itu. Gitu. Oke, C. Lagi C. Kan tadi kan kamu bilang nih apa sudah nek apa namanya tadi? Nah, lihat aku tadi. Kalau kita nggak boleh apa sih diri sendiri toh. Kita bahwa kita kan punya potensi yang luar biasa sekali. Nah, sekarang gini, C. Pernah nggak, C, kamu dek merasa apa titik terendah? C? Pernah nggak? Titik terendah dalam hidupmu pernah nggak? Ya, titik terendah di AFC itu pada Bukan, saat dalam hidupmu. dalam hidupku. Iya. Dalam hidupku ya pada saat aku utang itu ya. Banyak hutang ya. Itu loh. Nah, itu gimana, C? Perasaanmu apa? Mungkin banyak teman-teman yang mengalami juga, C, ya. Kira-kira pada kondisi seperti itu kan kamu kan belum tahu AFC ya, kayak ini ya. Iya, Nah, waktu itu kan belum ketemu Ko Eka ya waktu itu ya. jadi kan kondisimu juga pasti kan nggak enak banget, C, gitu. Nah, sekarang kan dalam 3 tahun ini, C, boleh tahu nggak, C, berapakah tadi kan udah ketemu tadi ya, angkanya 18 miliar tadi ya, C, ya. Benar, C? Apa aku salah ya? Apa 30 miliar? Aku nggak pernah berhitung ya. Kalau berhitung ya? Iya, soalnya aku nggak berani berhitung gitu Nah, loh. nggak Pokoknya takutnya jalan kelebihan. aja. Nah, kira-kira, C, hal apakah impianmu yang sudah kamu capai, sih? Boleh tahu nggak, C, apa, C? Impianmu yang sudah kamu capai, mungkin katakanlah beli rumah. Impianku salah satunya hobi aku sama suami itu jalan-jalan ke luar negeri. Hobinya gitu, C, ya? Mahal hobinya, Nah, C, ya? ya, waktu gini teman-teman, pada saat saya sebelum ketemu AFC aja, saya tuh punya impian ke Jepang loh. Padahal saya sudah ke Jepang. Tahun sebelumnya itu sudah dapat gratis sih ya. Dari Honda, C, dari Honda. Dari kendaraan yang lalu gitu loh. Nah, saya waktu itu hanya berdua. Jadi saya pengennya bawa anak dong, jalan-jalan satu keluarga. Nah, waktu itu ada tiket promo si XQ ya di TP ya di Surabaya. Dan itu pun promonya sangat murah. Padahal kondisi hutang ya teman-teman. Jadi yang namanya afirmasi itu memang penting. Yang namanya impian itu harus gitu loh. Karena apa? Saya aja dalam posisi hutang aja berani kepengen jalan-jalan ke Jepang gitu loh. Nah, pada saat saya sudah ada tiket di tangan, saya tuh belum mikir loh. Memang ke Jepang itu murah. Hotel aja udah jutaan. Uang sakunya aja masih punya yen, ya kan? Jalan-jalan naik Shinkansen sudah tahu teman-teman berapa one way-nya Shinkansen dari Osaka ke Tokyo ya kan. Nah, tapi saya punya impian teman-teman bahwa saya kepengen bawa anak-anak saya itu ke Jepang. Nah, pada saat bulan Maret ditawarin Ko Eka, bulan April kan saya join nih di AFC. Tiket saya itu di bulan Juli teman-teman. Nah, pada saat saya ketemu AFC itu langsung klik ya, begitu suami udah jalan, ternyata saya bantu dia untuk kolaborasi couple, di bulan pertama 40 juta. Gimana teman-teman ngerasain? Benar-benar AFC ini adalah kendaraan tercepat. AFC ini adalah benar-benar miracle buat kita, ya kan? Wah, ini rasanya bisa selesai semua. Apa yang menjadi utang-utang kita bisa selesai nih
kita hitung aja, baru bulan pertama aja 40 juta. Bagaimana bulan kedua, ketiga, keempat, kelima ya kan? Selesailah sudah itu utang. Tapi yang saya prioritaskan adalah karena saya kepingin jalan-jalan waktu itu, Ri. Gitu loh. Jadi saya gaspol di bulan pertama, kedua, ketiga itu untuk pergi ke Jepang. Jadi gini tuh, kalau pengen kayak kamu, C, harus punya impian yang sama, C. Harus senang Yes. jalan-jalan dulu, C. Gitu. Nah, kebetulan Ya. C, itu di Jepang sendiri, C. Nah, Gitu loh. ternyata setelah jalan-jalan ke Jepang, balik lagi ke Indonesia, gaspol lagi, ya kan? Ternyata di sini dapat trip gratis setiap tahun. Bayangin teman-teman, kemarin saya bayar sendiri satu keluarga nih, ya kan, ke Jepang. Bonus konnichiwa habis nih buat ke Jepang sendiri. Gimana caranya kita bonus dari AFC ini gratis semua ke luar negeri? Ternyata apa yang kita dapat? Kita dapat kapal pesiar, ya kan? Kemudian kita ada Jepang gratis. Kemudian ada Eropa Timur gratis, ada Dubai gratis. Rusia, Kemudian Rusia gratis, Amerika gratis. Mau mana lagi? Ke Turki nih. Siapa yang nggak kepingin ke Turki? Nah, ya, C. Keren, C, ya. Sebelum promonya AFC Turki, impian saya ke Kapadokia. It's my dream, not her, ya kan, Rik? Saya ke Turki duluan. Gitu loh, teman-teman. Jadi memang apa yang AFC bikin, apa yang AFC kasih ke kita, ke member-membernya, itu trip yang luar biasa. Dan semua itu masuk dalam hitungan kepengen saya ke situ gitu loh, Rik. Nah, seperti itu. Kayak kemarin US itu saya nggak kebayang ke US, teman-teman. Bayangkan saya terakhir di 2001. 2001. Ini 2021 kemarin. 20 tahun, teman-teman. Saya baru bisa kembali ke Amerika. Itu suatu hal yang luar biasa. Jadi AFC ini benar-benar lah. Kita sama-sama berjuang di sini. Wujudkanlah impian teman-teman. Karena di sini semua merasakan perubahan hidup. Karena di sini kan kita benar-benar family ya. Nah, itulah yang kerasa bahwa rasa kekeluargaan di AFC itu benar-benar luar biasa keren gitu loh. Jadi tinggal kita semangat aja. Apalagi 2022 ini kan baru awal Januari ini ya, panas-panasnya ya, Rik ya. Namanya tahun baru ya. Apalagi yang mau Imlekan ini. Mau bagi angpau atau terima angpau gitu loh ya toh. Kayak gitu. Jadi ini kan sama. dapat kan ya. Masalah apa trip dapat semua kamu. Kamu terpenuhi dapat semua di AFC. Sekarang kita bicara ada mungkin orang yang hobi ini mobil atau hobi ini rumah, C. Ya apa aja kamu dapat aja? Ya, hobi mobil ya. Dulu saya kan penjual mobil. Masa jadi sales terus ya teman-teman ya. Suatu saat saya bukan jadi penjual mobil. Suatu saat saya ini yang beli mobil gitu loh. Ya toh. Itu kita harus punya impian meskipun sales loh ya. Status saya kan waktu itu sales gitu loh teman-teman. Jadi kita harus punya impian, bukan hanya sebagai penjual, kita harus jadi pembeli. Nah, pada saat di AFC memang sih impian saya tuh mobil sport lah ya teman-teman, mobil mewah lah ini. Tapi saya merasa itu bisa. Tapi buat apa gitu loh. Saya sudah merasa puas jika saya sudah bisa merasakan bahwa saya membeli ini dari hasil jerih payah kita di AFC. Yang penting kendaraan itu bisa untuk operasional, bisa untuk kemana-mana, roadshow, ya kan, nyaman gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk terlalu gimana sih seharusnya bisa, tapi saya enggak dulu lah. Mungkin lebih baik saya invest ke lain dia. Invest ke yang lain dia. Ya, saya lebih fokus mungkin next saya mau lagi cari-cari rumah. Yang namanya rumah impian tuh kan pasti semua orang punya. Cuma saya bukan tipe orang yang bernafsu banget untuk wah harus dapat gitu, enggak. Jadi semua berproses ya teman-teman. Seperti halnya saya di AFC, saya ngerasain bahwa saya di AFC ini butuh proses. Butuh proses
untuk jadi Busido juga pasti butuh proses gitu loh. Jadi ya tahan diri gitu loh. Nggak masalah, toh pasti kita dapatkan impian itu. Yang penting kan kita itu sehat, kita itu happy. Berbisnis di AFC ini itu kita istilahnya bawaannya tuh happy lah, seneng gitu loh. Nah, kita kemana-mana bisa roadshow, ketemu tim-tim, ya kan, ketemu partner bisnis kita di AFC, kemudian kita juga bisa kuliner bareng dengan mereka, kita bisa ngumpul bareng sama mereka. Itu menurut saya lebih Sehat. Ya lebih Secara mental sehat sih. menyenangkan sih. Iya, Lebih menyenangkan sih daripada saya mesti harus dengan pencapaian yang saya punya ini saya harus pamer kemewahan sih, saya enggak sih, biasa-biasa aja lah, karena saya juga orang biasa-biasa aja seperti teman-teman gitu loh. Iya, Gitu. iya. Nah, teman-teman, C Silvi ini tidurnya malam atau tengah malam, C? Ya, saya biasanya sih jam 12 ya setelah close ya. Jadi kecuali kebanyakan saya roadshow mungkin kadang pulang jam 1, jam 2, pernah juga jam 3. Nah, tapi di luar roadshow kita sepakat sih ya, kita sepakat teratur. Jadi karena saya tipe bukan bangsawan nih. Bangsanya bangun bangsai tangi awan ya teman-teman ya. Saya bukan bangsawan teman-teman. Saya udah terbiasa bangun pagi itu loh masalahnya. Karena kan pagi saya harus nyiapin anak-anak saya sekolah, nyiapin makannya, kemudian nyiapin Zoom online-nya. Jadi ya saya harus bangun pagi. Makanya saya tidur pun nggak lebih dari maksimal jam 12. Saya usahakan maksimal jam 12. Close input saya tidur. C, boleh nggak, C? Tahu nggak planningmu sehari-hari ngapain, C? Bangun pagi itu, C. Aku pengen tahu kamu nih ngapain aja. Kerjamu berapa jam? Nah, itu loh, C. Kan kamu bangun pagi, kamu kira-kira ngapain gitu loh. Habis Zoom, habis Zoom ini aku biasa cek ada inputan nggak nih, gitu loh. Ada chat nggak nih dari tim-tim yang mungkin japri. Kemudian aku lihat juga grup-grup. Banyak banget ya grupnya ya. Jadi aku liatin dulu satu-satu. Pokoknya sebelum jam 12 tuh harus beres semua. Jadi nggak boleh udah pekerjaan, gitu ya? WA grup, ya. Itu. Oke. Nah, setelah Teman-teman, itu saya juga bikin jadwal kerja ya teman-teman, agenda kerja. Besok itu mau ngapain? Oh, besok ada janjian dengan tim, misalnya timnya Hikari mungkin di sini. Oh, besok janjian jam 10 pagi. Kemudian nanti jam 3 ada ketemuan dengan timnya Sakura misalnya, ya toh. Jadi udah ada schedule kan, hari ini kita ketemu siapa, ya toh. Nah, kemudian ya di luarnya AFC mungkin ya pagi kan saya pasti aktivitas ngurusin anak dulu ya, teman-teman. Jadi anak. C ya. Jadi anak itu bukan alasan kita untuk nggak kerja, sih. Enggak, karena anak ibu rumah tangga kita, kan banyak. Iya, banyak yang berhasil kan jalanin AFC, ibu rumah tangga. Sama lah, saya juga ibu rumah tangga, teman-teman. Jadi jangan alasan saya ibu rumah tangga sibuk ngurusi masak, saya pun masak gitu loh, teman-teman. Ya, ke pasar saya juga ke pasar. Tergantung kita maksudnya bisa men-schedule agenda kita ini mau kemana gitu loh. Kalau dibilang santai ya terus terang saya nggak pernah santai, teman-teman. Gitu loh. Santai saya ya kalau pada saat saya jalan-jalan. Teman-teman. Tapi ya kadang masih di luar pun saya nginput loh, teman-teman. Gitu ya. Iya. Enaknya C ya, kerjaan ini dapat dikerjakan dimanapun, C ya. Betul ya? Hari kemarin misalnya saya ke Malang. Kemudian hari ini tadi mungkin saya habis dari Bojonegoro misalnya, ya kan. Besok mungkin saya ke Kediri, mungkin lusa saya ke mana Jember misalnya ya. Saya schedule untuk PP. Karena PP. kan area Jawa kan gampang. Enggak ya, kita udah terbiasa drive, iya. Oke, C. Kecuali kalau memang event itu memerlukan kita nginep.
Tapi kalau Oke. event itu tidak perlu nginep, kita nggak nginep teman-teman. Karena anak saya selalu cari saya kalau malam. Jadi Nah, ya itulah kendalanya, saya punya anak kecil, masih kecil itu masih cari saya, itu masih susahnya nempel sih ya. teman-teman. Iya masih nempel. Jadi mau nggak Teman-teman, mau kalau memang usahalah ya gitu. teman-teman bagi yang mau nanya silakan, tapi tolong ya tanya yang berbobot ya. Jangan nanya gimana cara closing. Itu kan, aduh itu pertanyaan yang paling dasar tuh ya. Pertanyaan ini nggak berbobot, nggak tak baca. Ingat si punya kuasa di sini. Ya aja ya. Ya. Mungkin dari chat dulu, Rik. Ya, Mungkin chat ada dulu nih. yang tanya nih. Ya, Silvi, kalau merekrut teman punya toko obat Cina, bagaimana, Ci? Nah, ini kan obat Cina lawan Jepang ini gimana, Ci? Obat Cina lawan Jepang, Ci. Apa, Ci? Ya, merekrut teman yang punya toko obat Cina itu kalau dia apa ini? Berarti penjual ya. Ya, jual. Jual toko kan, dia punya toko kan. Mm-mm. Jadi ya kita kembali lagi kalau yang namanya kita harus punya perbandingan ya teman-teman ya. Mungkin persamaan kita mungkin sama-sama lah bermanfaat untuk dunia kesehatan. Produk Cina pun juga banyak yang bagus-bagus. Jadi untuk menyamakannya dulu, kita selalu membandingkan bahwa produk Cina memang punya kelebihan masing-masing. Nah, kita pun juga punya kelebihan. Nah, apa kelebihannya kita ya? Kita kasih tahu dong ke prospek kita yang punya toko obat Cina ya. Bedanya kita ada paten, ada uji klinis gitu loh. Kebanyakan kalau produk-produk Cina kan mereka hanya racikan ya. Kebanyakan racikan yang kemudian juga kadang-kadang ditutup-tutupin nih ingredients-nya apa. Tapi kalau kita kan open Open semua, ingredients-nya betul. apa, ingredients-nya Otsukushi itu apa. Jadi ya gimana kita bisa menjelaskan aja ke istilahnya teman kita yang punya toko obat Cina ini, kalau memang bisa di-combine untuk kita selling juga di produk Jepangnya ya kenapa enggak gitu loh. Karena Oke, kan pasar itu kan beda-beda oke. kebutuhannya. Kamu seminggu berapa kota, Ci? Seminggu, Ci? Berapa kota, Ci? Roadshow, Ci? Enggak mesti ya. Terakhir kemarin ini 4 kota. Seminggu 4 kota, nggak capek, Ci? Enggak. Enggak, Karena Ci. Happy ya. Soalnya iya, happy ya. aja. Soalnya happy Sambil ya. kuliner teman-teman. Kuliner ya. Wah, tambah anu sih, Enggak, timbangan soalnya berat sih. gini, kita kalau roadshow itu kan ketemu jenderal. Ah. Kita kan istilahnya seperti ngecas ya teman-teman. Jadi kita ini seneng gitu loh ketemu dengan pejuang-pejuang yang sama di AFC. Gimana kita sama-sama berjuang. Seperti orang pacaran teman-teman. Kalau cuman by WA, by call ya atau Strukturnya kurang sih ya, strukturnya sih ya. Strukturnya jadi kurang. personal touch-nya kurang ya. Jadi Yes. kita itu pengennya itu ketemu muka ya gitu loh, ketemu face gitu loh, ya kan. Jadi beda, sentuhannya beda teman-teman. Karena apa? Kita ini kan bisa lebih banyak ngobrol gitu loh. Kalau kita ketemu gitu. Oke, Silvi ini sekarang jual produk atau kalau ngomong tuh ke produknya dulu apa langsung ke konsepnya aja, ke rekrutnya di bisnis ini. Ya Bagaimana? kembali lagi, semua Atau teman-teman lihat harus orangnya? tahu kebutuhannya. Kalau Oke. orang itu sakit, ya kita berbicara masalah produk dulu. Tapi kalau orang itu mungkin butuh income tambahan, ya kita langsung berbicara di segi bisnisnya. Oke, Gitu. terjawab. C, ini C lagi C. Bagaimana cara menduplikasi tim di tempatmu, C? Menduplikasi tim. Iya, Ya, tadi kan pada orang kan saat kita gimana? sudah berhasil merekrut closing member, kita harus menduplikasikan dulu dia bisa nggak untuk Niru belajar. kamu, C. Niru kamu tuh ya. Jadi kayak apa? The next Silvi tuh ya. Ya, harus belajar dulu. Di bisnis ini kita butuh banyak belajar, teman-teman. Jadi
bisnis AFC ini kita harus rajin, telaten, kemudian mau belajar, nggak boleh baperan, nggak boleh sensian gitu loh. Jadi di sini pada saat kita dapat member, jangan, wih closing Erik Diamond nih, ya wes gitu loh. Mari gitu didiemin. Padahal kan kita harusnya sudah bisa gulung nih, gali referensinya si Erik gitu loh. Jadi pada saat kita udah berhasil closing, tim kita, member kita sudah berhasil closing, ya kita duplikasi. Yuk kita adain sama-sama belajar gimana mengundang. Bagaimana mengundang, masalah untuk di product knowledge, company profile, marketing plan itu bisa belajar sambil berjalannya waktu. Tapi kalau yang namanya dia sudah butuh income tambahan, dia nggak mikirin belajar itu dulu, dia skip dulu, yang penting dia jalan. Yang penting dia kumpulin prospeknya. Nah, itu yang harus kita tahu dulu teman-teman. Tapi kalau yang namanya dia cuman user, kayak misalnya Erik, aku cuma beli tok kok, bilang gitu ya tuh. Ya udah nggak apa-apa, kamu beli tok gitu loh. Tapi kamu kasih aku referensi. Nah, kita Nah, ini gali Ci. referensinya dia. Ada pertanyaan Ci ya. Bentar Ci, aku Ci. Ci, kalau ada leader aktif MLM lain, tapi dia malah maksa saya supaya ikut MLM dia, gimana caranya Ci? Gitu. Jadi ini dia mau ketemu apa leadernya MLM lain, tapi dia malah kejegur Ci. Nah ini gimana Ci? Kenaan jebakan Batman ini. Jebakan Batman. Iya toh? Ya ini kan maksa untuk ikut MLM, dia kan belum tentu kejegur nih, Rik. Oh gitu ya, belum ya? Ya, belum tentu kejegur, cuman dia maksa untuk ikut, berarti kan bundling nih. Ya kan, gitu loh. Jadi kita harus tahu dulu, dia mau kita bundling atau dia cuman hanya mau maksa untuk mengajak dan kita masih bertahan. Bundling itu artinya apa, Ci? Tukar-tukaran nggak sih? Ya ini kalau tadi kamu bilang ikut, ya kejegut jebakan Batman, berarti kan kamu ikut, Rik. Berarti kan kamu bundling sama dia dong. Dia ikut kamu ke AFC, kamu ikut dia ke bisnisnya dia gitu loh. Nah, sebetulnya sih kalau untuk berbicara sesama punya kendaraan ya, perusahaan yang berbeda di yang namanya MLM, kita tuh ya bangun yang namanya pendekatan itu harus kita yakin dulu bahwa dia yang ikut kita. Jangan sampai kita yang ikut dia gitu loh. Ya toh, kita harus punya keyakinan diri loh bahwa aku ini punya kelebihan dibanding di perusahaan kamu. Kenapa mesti harus kita ngikut dia gitu? Kita harus yakin bahwa dia yang ikut kita. Itu dulu. Terus kita harus kasih tahu dong benefitnya kamu join di tim aku. Apa benefitnya? Value yang bisa aku berikan ke kamu itu apa? Kita harus nunjukin bukti. Kalau kita nggak punya bukti, nggak punya kelebihan yang lebih dari produk dia, dari marketing plan dia, kita nggak akan bisa rekrut dia. Karena dia pasti membandingkan. Gitu loh. Nah, bagaimana kalau misalnya saya belum berincome, Rik? Gitu loh. Nah, masih baru tapi kepengen ngerekrutnya leader MLM. Why not gitu loh. Gitu. Saya kan bisa tunjukkan bonusnya Pak Eka Yanto. Ya. Aku memang belum berbonus seperti Pak Eka Yanto. Tapi kalau kamu join di tim aku, ya toh, kamu bisa berpenghasilan seperti Pak Eka Yanto loh. Ya. Gitu loh. Nah, kalau Iman kamu sih ya. Iya, harus ilmunya mungkin kamu lebih hebat dari Pak Eka Yanto. Bisa lebih cepat ya toh. Tergantung kamu. Kamu katanya leader hebat ya toh. Nah, makanya kalau kamu gabung di sini udah cocok. Kamu buktikan di sini. Hanya tidak butuh waktu lama. Ya, misalnya seperti itu. Jadi kita harus menunjukkan bahwa apa sih persamaan kita, apa sih perbedaan kita. Jadi dia bisa menimbangkan. Nah, kalau dia bisa menimbang, akhirnya dia akan berpikir untuk mencoba. Mungkin dia istilahnya masih sembunyi-sembunyi nih. Nggak masalah gitu loh. Karena apa? Di sini kan butuh yang namanya suatu usaha kan butuh hasil ya teman-teman. Jadi ya kalau dia masih berjalan beriringan di kendaraan lama dan kendaraan kita gitu,
Suatu saat kalau memang kendaraan kita lebih cepat, pasti dia akan tinggalin kendaraan yang lama, gitu loh. Dia akan jalan di kendaraan baru bersama kita. Nah, tinggal kita harus istilahnya bergandengan tangan dengan dia gitu. Kita harus teamwork. Gimana itu harus dipepet terus ya teman-teman ya di awal, karena kan namanya istilahnya wah ini ikan kakap nih, ikan paus nih, jenderal lah ya. Ya pasti kita beda lah ya. Dianya sudah hebat kok gitu loh. Mungkin bahkan lebih hebat dari kita. Sebetulnya leader-leader MLM tuh kadang-kadang mereka jauh lebih hebat dari kita. Itulah yang akhirnya membuat kita menjadi bisa baik, bisa sempurna, karena apa? Kekurangan kita ditutupi dengan kelebihan mereka. Jadi kita bisa berkolaborasi. Oh, saya lemah di sini, tapi kamu hebat di sini. Kita bisa kolaborasi bareng. Nah, seperti itulah yang akhirnya membuat tim itu, jaringan itu jadi gede, Rik. Ini Ci, ada lagi Ci. Kalau orangnya ini fanatik Ci dengan perusahaan lama dia, enaknya apa Ci? Dipaksa diteguk atau ditinggal Ci? Ya, harus sering follow up. Sering follow up ya? Ya, follow up Sering itu sangat diajak penting, makan. teman-teman. Follow up itu enggak harus ngajak makan. Follow up itu sering komunikasi. Meskipun kita nggak ketemu langsung, makan bareng, ngopi bareng, kita yang penting follow up lewat WA bisa. Kita telepon juga bisa, kayak gitu. Oke. Gitu. Nah ini ada lagi Ci. Perhatiannya banyak Ci. Ini ya. Kenapa kalau prospek ke orang yang sakit selalu bilang bagus AFC, pingin beli supaya mau coba dikonsumsi. Tapi masalahnya uangnya belum cukup nih, gimana Ci? Ya, itu ke solusinya seperti yang tadi awal, seperti pada saat Erik bilang, aku nggak ada duit, gitu loh. Ya udah, kita berarti ketemu prospek ini kan dia nggak ada duit untuk membeli 1 box. Kita kasih dia solusi untuk terapi 1 minggu, 7 saset. Nah, pada saat susu saset habis kan, dia pasti akan terapi berulang kan. Ya. Nah, seperti yang beberapa member ya yang sakitnya ya cukup berat-berat juga ya teman-teman ya, ada cancer atau apa, mereka juga sama kok, mereka juga nggak ada duit teman-teman gitu loh untuk membeli. Ada yang beli dia 1 box habis sampai dia jadi diamond teman-teman, nggak terasa loh, ternyata dia konsumsi jadi diamond, padahal di awal dia ngomong nggak ada duit untuk membeli produk ini. Tapi karena dia merasakan manfaat produk, merasakan bahwa produk ini sangat membantu dia, sudah merasakan hasil yang luar biasa di dalam tubuhnya dia akan repeat order. Enaknya di sini gitu teman-teman, di ASC itu kita nggak usah capek-capek istilahnya jual kelebihan produk, karena produk sendiri yang berbicara. Gitu. Oke. Nah ini Ci, ada pertanyaan Ci, agak sedikit ekstrim pertanyaannya Ci ya. Jadi bagaimana apabila di timnya Ci Silvi ini ada nggak yang sama Ci Silvi itu nggak cocok Ci Silvi? Yang mungkin cekcok gitu loh. Berantem lah gitu loh Ci. Nah itu gimana cara mengatasinya Ci? Selama ini sih saya menghindari yang namanya ketidakcocokan dengan tim ya, apalagi sampai terjadinya cekcok. Oke. Jadi untuk komunikasi dengan leader-leader itu kan mereka juga punya karakter masing-masing. Betul. Nah, di bisnis yang namanya jaringan teman-teman, kita harus belajar yang namanya membaca karakter masing-masing leader kita. Gitu loh. Gimana kita bisa menyesuaikan dengan mereka. Kalau namanya ketidakcocokan, suami istri aja kadang nggak cocok gitu teman-teman. Kadang juga berselisih pendapat. Saya pun sama gitu loh dengan suami. Loh ini harus ditaruh di kiri, nggak bisa, ini harus ditaruh kanan ya toh. Nah itu pasti ada perbedaan seperti itu. Tapi kita gimana sama-sama akhirnya diskusi dulu. Oke lah,
kita diskusi aja ini baiknya gimana gitu loh. Jadi nggak sampai akhirnya bertengkar. Nah, yang pasti terhadap tim-tim kita butuh yang namanya trust, kepercayaan. Jangan sampai kita menodai kepercayaan tim-tim kita. Kalau itu ternoda, teman-teman, nah itu takutnya kita kan nggak tahu ya, karena namanya punya masalah itu harusnya udah selesai. Masalah kecil jangan dibesar-besarin, ya tahu. Masalah kecil anggap aja udah ditiadakan, masalah besar dikecilin, ya kan? Anggap semuanya udah nggak ada. Itulah yang harus kita selalu terapkan bahwa kita ini keluarga gitu loh. Yang namanya beda pendapat nggak masalah, yang penting jangan sampai ribut gitu. Nah, itulah yang harus kita bina bahwa kepercayaan kita nggak boleh namanya ngambil sponsornya downline ya. Kita ini kan istilahnya udah membawa apa yang orang percayakan, tim percayakan. Roadshow nih contohnya, Rik. Ya, Ci. Rik, kamu titip nih, aku mau ke, misalnya kemana nih? Tulungagung. Aku mau ke Tulungagung nih. Lu mau titip nggak nih? Prospek atau mungkin member kamu ketemu ya kan. Wih, prospek ini. Dia jaringannya besar, leader gitu ya kan. Satu lagi yang mau tak temuin, dia butuh produk. Nanti produknya langsung kasih C. Karena dia langsung mau konsumsi. Nah, kita harus istilahnya membawa amanah nih dari Erik gitu loh. Bahwa kita harus benar-benar bantu dia, tulus. Bukannya setelah tahu leader hebat, jaringannya besar ya, disikat sendiri, diembat sendiri. Sponsor ditaruh sendiri. Nah, itulah yang membuat kepercayaan antara tim itu rusak, teman-teman. Di bisnis ini kita harus jujur, kita harus tulus. Bonus sponsor, marketing plan itu harus open ya, harus semua orang harus paham. Karena apa? Satu, sponsor harus tahu, ya kan? Kemudian pairing, pass up terutama teman-teman. Nggak diceritain pass up, disuruh jadi ruby terus, disuruh jadi safir terus. Padahal dia punya kemampuan jadi diamond. Kita nggak boleh gitu. Di bisnis ini bukan masalah duit, teman-teman. Di bisnis ini kita itu mencari kesejahteraan bersama, sukses bersama, gitu loh. Jadi kita harus open. Di sini ada pass up, belum lagi. Di sini juga ada unilevel loh. Kita bulanan itu digaji gitu loh. Kita kalau jadi sales aja nunggu akhir bulan baru digaji. Tapi di AF setiap tanggal 1 itu kita digaji. Udah tiap hari kita dikasih konnichiwa, tanggal 1 konnichiwa, ya kan? Terus bonus tahunan, kita harus punya target. Oh, 3 bulan aku harus capai rank apa? 6 bulan, 9 bulan, jadi kita anggap aja kita punya 4 semester di ASC. Seperti orang kuliah ya teman-teman ya. Jadi kita harus tahu gitu loh. Kira-kira target kita belum tercapai ya kita harus usaha lagi. Gimana cara usahanya? Kita cari strateginya gimana. Nah, itulah yang harus selalu belajar. Istilahnya kita selalu harus evaluasi ya. Nggak ada yang namanya kata salah, kata gagal nggak ada. Selama kita tetap mau mencoba, pasti bisa. Asal jangan nyerah. Kebanyakan kan, kenapa sih gagal di MLM? Karena nyerah, teman-teman. Mungkin karena nyerahnya itu diiming-imingin kendaraan lain, main ke tetangga. Kemudian atau mungkin udah merasa menyerah karena terlalu banyak ditolak. Padahal kita berusaha lagi dengan ekstra keras, pasti ada. Tuhan itu nggak mungkin menutup mata, teman-teman. Pasti dikirim jenderal-jenderal hebat di tim kita selama kita mau action. Selama kita mau tetap berjuang, nggak nyerah, pasti ketemu. Seperti itu. Nah ini Ci, ada lagi Ci. Ci Silvi. Nah ini pertanyaannya kurang berbobot dia. Aku nggak mau bacain. Soalnya merekut sales mobil, direkut aja toh. Ini Ci Silvi, gimana kalau ada jadi member, tapi merasa kalau dia yang bawah nggak bakal dapat besar kondisi jiwanya karena takut MLM-nya kabur tutup. Nah ini Ci, gimana kalau DE itu takut
bangkrut sih, gitu sih. Pengalaman itu sih. AFC-nya bangkrut ini. Betul sih, apa sih? Ya, kita harus kembali lagi kita paham ya yang namanya AFC itu apa. AFC itu perusahaan farmasi dan di Jepangnya itu sudah lebih dari 52 tahun. Di googling pun keluar teman-teman. Beda dengan MLM yang baru dibikin ya. MLM abal-abal yang belum ada BPOM sudah ngajak-ngajak leader untuk join ya kan. Wih, ini Rick curi start, Rick. Ini bonusnya gede ya kan. Kalau kamu bisa ngembangin jaringannya ini, wah, bonusmu nggak kalah sama AFC. Jauh lebih gede dari AFC. Padahal belum ada BPOM. Gitu loh. Banyak sekali MLM di luaran yang dibilang kaleng-kaleng, yang dibilang abal-abal, itu menjanjikan yang malah muluk-muluk dan itu semua nggak ada legalitas, nggak ada istilahnya kesiapan untuk pabriknya di mana, ownernya siapa kita juga nggak tahu gitu loh. Ngapain kita harus memulai dari nol lagi, sedangkan yang ini aja kita udah jalan, udah running. Nah, kita harus yakin dulu bahwa di Jepangnya aja 52 tahun. Ini sudah berjalan 4 tahunan ya. Jadi kenapa kita masih takut gitu loh. Bentar lagi keluar produk-produk baru, Utsukushi Gold, Hikari, ya kan. Teman-teman harus tahu ya, yang namanya perusahaan Jepang itu selalu inovasi, teman-teman. Seperti saya jalani selama 9 tahun di otomotif. Nggak ada yang namanya satu tipe mobil itu dari dulu sampai sekarang ya tipenya itu terus. Nggak ada, teman-teman. Pasti keluarin facelift, habis itu berubah total. Mesinnya pun juga selalu inovasi. Gitu loh. Teknologi Jepang itu. Iya, nggak mungkin. Apalagi kita kan perusahaan farmasi, teman-teman. Dan kita ada riset. Jadi nggak perlu khawatir. Kecuali kalau kita pabrikan tanpa riset ya. Mungkin karena racikan atau apa ya. Oke lah, mungkin dia produksi produk A ya dari zamannya mama kita ya A terus sampai zamannya kita gitu loh. Tapi kalau kita yang namanya Jepang itu selalu inovasi. Gitu. Oke. Aku wis kebakaran nih. Kebakaran nih, Ci. Wes. Asin. Ngono aja ya. Next time kita harus ketemu aja next time kita ini. Banyak anak Ngopi nih. Koika ini yang boleh. Ini C Silvi, kalau prospek teman dan temannya itu selalu meninggikan bisnis MLM-nya, juga selalu berdebat apakah teman ini terus kita prospek atau enggak. Jadi gini, kalau aku menemui kamu C, kamu ke temanku, tapi temanku tuh selalu meninggikan MLM-nya C, mendewa-dewakan C. Nah ini orang seperti ini nih direkrut atau enggak C? Atau dibiarin aja gitu? Ya kita harus tetap sharing. Tetap sharing ya? Sharing. Oke, ini tetap sharing. Kita sharing ke dia. Oke, perusahaan kamu hebat, ya kan? Tapi saya juga mau berbagi nih, apa kelebihan dari perusahaan kita. Mungkin kamu bisa pertimbangkan, gitu loh. Jadi kita nggak boleh menjelek-jelekkan kendaraan dia. Justru kita sebagai pendengar dulu. Apa sih kelebihan dari perusahaan kamu? Kita dengerin dulu, teman-teman. Nah, setelah kita diberi waktu untuk dia gantian dengerin kita, ya kita sharing, kita cerita. Bagaimana AFC dibandingkan dia punya perusahaan. Nah, janganlah kita berdebat kusir. Jangan merasa bahwa, wah, kita ini lebih hebat dari perusahaanmu. Wah, kayak menjatuhkan perusahaannya dia. Jangan, teman-teman. Dia akhirnya emosi, mangkel. Akhirnya nggak jadi join. Nah, nggak jadi join, Erik yang ngenalin, kecewa, iki tiwase tak bawa Bushido, ternyata gagal ya toh. Padahal kita nggak mau dengerin dulu sebagai pendengar, kita harus jadi pendengar dulu, jangan nyerang terus gitu loh. Orang kadang-kadang nggak seneng loh diserang terus ya kan. Nah, jadilah pendengar yang baik dulu gitu. Ingat ya, jadilah pendengar yang baik. Kenapa? Karena kupingmu 2, mulutmu 1. Gitu ya. Betul C ya? Jadi ada lagi kayak ini. Ini orang-orangnya ya kurang proaktif nih. Nah, ini kan ciri-ciri orang nggak berhasil gini sih, kurang proaktif sih. Aku naik terus aja. Nah,
apakah orang tuh harus gini Ci, kadang-kadang tuh kan butuh namanya PD sih ya. Perlu nggak PD sih? PD itu Perlu. apakah ada korelasinya dengan uang sih? Enggak. PD Nggak itu ono dia. yang enggak harus berbau uang, teman-teman. Kan gini, kamu kan naik Alphard sih, aku kan nggak naik Alphard sih, aku kan nggak PD kan, terus gitu sih. Kadang tuh gitu kan nanti. Apakah PD seperti itu, tak? Apakah kita itu nggak PD gitu sih? Nah itu ya Pak Ci. PD itu enggak mesti harus tongkrongan, teman-teman. Ya kan? Yang penting PD bahwa kita ini bisa merekrut dia. Kita harus pede dulu, yakin dulu, gitu loh. Jangan istilahnya kita pede terus kita bersombong diri. Loh, ini loh aku hasilku Alphard nih aku, ya kan di AFC. Nunjukkan keunggulan. Itu artinya kan menyombongkan diri, bukan pede kita gitu loh. Jadi arti Salah kata sebenarnya pede ya. itu ya, iya kita harus justru istilahnya bisa memberikan dia kenyamanan ya pada saat kita berkomunikasi. Nah, pada saat kita ngomong itu orang merespon kita dengan segan ya kan, maksudnya dia menerima dengan apa yang kita bisa sharingkan ke dia itu sudah ngeklik dulu ke dia. Nah, itulah yang membuat kita pede pada saat kita udah berhasil, wih, saya ternyata berhasil meng-closing leader hebat MLM ya kan. Berarti next saya juga bakalan semudah ini dapat gitu loh. Ternyata cuman gini doang gitu loh. Jadi harus pede bahwa wah, bisa ini saya closing. Berarti nanti berikutnya 2 ketiga saya pasti akan depukan jenderal juga, jenderal MLM dong. Gitu loh. Harus yakin PD dulu. sama perusahaannya, PD sama sistemnya sih ya. Iya. Produk ya, 4 ya. Yes. Ini C, apakah hubungan dengan tim atau orang yang menolak kita harus chat-chatan tiap hari? Jadi gini, misal C Silvi aku nolak D Silvi, apakah hubungan ini harus tiap hari kita intens atau mungkin 3 hari sekali atau 2 hari sekali gitu Ci? Nggak harus tiap hari. Kadang orang itu nggak Takut nyaman. ya, Wah, kayak dikejar-kejar ya. debt collector gitu sih ya. Iya, padahal nggak utang gitu loh. Iya loh. Makanya itu ya. Ngejar terus gitu loh. Jadi berilah waktu untuk dia berpikir gitu. Sama Nah. seperti Ko Eka dapetin saya ya. Dia nggak ngejar-ngejar terus harus closing saat itu juga gitu loh. Pasti juga dia butuh waktu saya untuk mempertimbangkan ya. Saya juga harus pelajarin dulu gitu loh. Ada yang orang bernafsu langsung, wih iya ya, aku langsung closing. Ada tipe kalau seperti itu. Wah, ini peluang bagus nih AFC. Langsung closing, langsung apa namanya payment di saat table talk. Ada juga gitu loh. Ada. Jadi kita nggak bisa ngejudge orang harus closing saat itu juga. Ada tipe kalau orang yang langsung ambil peluang, ada orang yang berpikir-pikir dulu, kasih waktu lah untuk mereka gitu. Yang penting ya itu kembali lagi jangan lupa follow up. Jangan terus, wih aku sibuk ini sibuk itu, wis iki kan saya wis ndak berprospek iki, wis males aku hubungi lagi gitu loh. Tak WA terus BR ini cuma di centang, di retok. Mari gitu kadang gak diwoco ya kan, ndak dibaca belas loh. Muncul aja ya. Iya, iki rasanya wah wis gak usah di follow up lagi. Jangan teman-teman, tetap dibaca, nggak dibaca, dibalesi nggak dibalesin, tetap follow up, kirim. Berarti harus punya hati yang luas sekali J, kayak lapangan udara J. Ya kita harus punya hati yang besar, berpikir besar lah ya. Nggak boleh gondoan gitu. Yes, nggak misalnya gagal satu pasti ada 1000-an gitu loh. Mantap. Ya kan? Nah ini memang butuh waktu, bukan masalah belum closing gitu kan gampang. Kita mikirnya seperti itu. Kalau kita berpikir wah ini susah, sulit, angel ya toh. Ya kita nggak akan memfollow up orang itu lagi. Iya. Kita punya shogun itu butuh 3 bulan. Ya kan? 3 bulan baru closing gitu loh. Jadi kita kalau mau menemukan berlian teman-teman, itu berlian tuh biasanya bukan di atas terus kelihatan kilauannya, itu kebanyakan kan di toko perhiasan. Iya. Ya kan?
Nah, brilian bisa aja di dalam, dan di dalam itu kita nggak tahu ada di level berapa yang mungkin perlu kita asah. Nah, kebanyakan itu kita itu nyerahnya begitu lihat di atas-atas itu gagal, mati suri, ya loh. Dia nggak tahu, dia lupa bahwa ternyata di bawah itu adalah berlian. Iya. Nah, karena sudah terlanjur nyerah, ya itulah yang membunuh dia sendiri. Gagal di bisnis, multi level gitu loh. Karena kebanyakan kan orang itu kan merasa bahwa dia nggak yakin bahwa dia akan berhasil di bisnis multi level. Nah, sekarang aku nanya sama kamu, C. Orang seperti apa bentukannya, C, ya? Yang membuat kamu menyerah, C? Menyerah kalau dia memang dari dirinya sendiri nyerah. Meskipun di Oh. poster apapun, itu nggak bisa. Jadi memang Gitu loh. orang nggak thinking, udah nggak pede, udah nyerah, udah nggak bisa apa-apa, terus kamu nyerah aja, Mas. Ya, aku nggak akan ngelupain dia. Maksudnya nyerah dalam arti bukan nyerah terus tak tinggalin, enggak. Tetap tak jaga. Karena lu kalau sudah jadi tim kita, itu membership seumur hidup loh. Sewaktu-waktu kamu mau kembali ke sini, sewaktu-waktu kamu bangun dari mati surinya, itu perusahaan masih welcome loh ke kita gitu loh. Asal kamu isinya berkomitmen, jangan menyalahi aturan perusahaan loh ya. Kalau kamu sudah Iya. disuspend ya udah gitu loh. Ya terpaksa kita udah nggak bisa lagi di AFC gitu loh. Tapi kalau kamu sampai lupa bahwa kamu ini istilahnya komitmen kamu untuk jalani AFC, ya kita memang harus berpisah Rik, gitu loh. Karena kan sudah nggak ada visi misi yang sama bagi kita gitu loh. Ya kan, contohnya di undercutting, ya kan. Kemudian mungkin dia tertarik ke tetangga, ya kan. Kalau mungkin dia hanya main-main ke tetangga, tapi dia nggak benar-benar akhirnya balik lagi ke AFC, ya it's okay lah ya. Maksudnya kamu sadar lah bahwa AFC ini sudah benar-benar kendaraan yang bagus gitu loh. Ngapain kamu main-main ke tetangga? Nah, seperti itu. Kamu harus bisa meyakinkan tim kamu bahwa ayo, aku nggak akan ninggalin kamu gitu loh. Kita berjuang bareng gitu. Gimana, C, caranya merekrut orang-orang asuransi? Nah, ini kalau orang-orang asuransi kayaknya Pak Eka Yanto nih yang Oh, jago gitu ya? nih. Salah ya dia. Nah, Nggak tapi apa-apa. ya ada sih Dirimu tim pernah nggak, C? aku. Dirimu pernah? Kamu pernah rekrut aja orang asuransi? Pernah Ya, rekrut ya? ada kan tim-tim asuransi yang sudah top asuransi juga kan di jaringan aku. Nah, itu gimana cara rekrutmu, C? Ya, kembali lagi yang namanya Jalin hubungan ya? asuransi itu untuk membina tim itu dia udah mindsetnya udah berpengalaman di dunia itu. Jadi kayak asuransi, kemudian sales mobil, sales properti, kemudian orang kartu kredit, ya kan, kemudian orang bank, itu kebanyakan mereka sudah biasa yang namanya kerja teamwork, gitu loh. Jadi mindsetnya itu udah kebentuk teman-teman untuk yang namanya bikin networking. Beda dengan orang yang sama-sama mulai dari nol, misalnya ibu rumah tangga, gitu loh. Kemudian mungkin dia pengusaha salon yang nggak ngerti networking. Kemudian, oh dia satpam, oh dia guru. Nah, seperti itu. Itu beda. Cara untuk strategi untuk duplikasi ke mereka tuh beda. Kalau mereka biasanya udah orang-orang hebat yang apabila sudah klik itu mereka udah jiwa leadership-nya udah kebentuk, udah terbiasa gitu loh. Nah, itu salah satunya saya juga belajar dari Koeka ya, karena dia kan dapetin banyak leader-leader hebat di asuransi gitu. Mungkin kalau aku lebih banyak multi profesi ya. Multi profesi. Iya, jadi bukan profesi yang mesti harus gimana. Jadi profesi yang biasa-biasa kayak tukang pijit, penjual rujak, satpam, guru, supir Jadi aja taksi, ya? supir Grab. Jadi Jadi kan samurai ya? samurai, ya kan.
Oh gitu ya, mantap C. Semoga kamu ini semakin diberkati Tuhan C. Amin. Sama-sama ya, Erik dan Iya. semua teman yang hadir di Zoom ini. Ya, yang di sini doang loh ya. Yang sebelah ada berkati Tuhan ya. Semua lah ya. Ini C ada lagi C, ntar C tak bacain C. Ini apalagi ya? Tadi ini udah lah ya. Kayaknya orang-orang sudah C. By the way, seharusnya jam setengah loh, kita ngobrol-ngobrol C. Gak capek kamu C? Udah habis ya waktunya ya saya. Belum. Sebenarnya kita bisa extend lagi C. Kalau kamu mau C. Nah, kira-kira gini C. Apakah yang akan boleh nggak C kasih kita tips atau trik lah cara biar cepat menjadi minimal samurai dulu C. Tips mungkin lebih teknis loh ya. Ada nggak? Ya, samurai itu kita berjuang paling enggak ya 6 bulan ya. 6 bulan ya. pertama dulu untuk ke samurai. Nah, gimana untuk menjadi samurai? Kita harus ngelewatin yang namanya Toreda kan, teman-teman. Nah, Toreda inilah titik awal kita menjadi seorang leader, karena kita berarti punya dong tim inti kita. Nggak usah kita ngomongin jenderal ya, kita ngomongin tim inti yang sevisi semisi sama kita dari Toreda dulu. Berarti kan sudah ada kan tim aktif kita di kiri dan tim aktif kita di kanan. Nah, dari situ kita menduplikasinya bareng sama dia. Kita nggak bisa jalan sendiri loh, karena kan kita harus nentuin nih siapa tim inti kita. Kalau kita yang namanya mau LOP, kita harus bikin panitia kan, Rik? Siapa yang mau MC? Kayak Zoom nih, MC-nya Erik, ya kan? Speakernya saya malam ini, ya kan? Nah, kemudian ada di baliknya adalah Pak Eka Yanto, ya kan? Ya, sama kalau kita mau LOP, oke Rik, kamu MC-nya. Aku bagian company profile sama bagian product knowledge. Mungkin si Bobby bagian marketing plan. Nah, nanti siapa bagian testimoni. Ya kan? Mungkin siapa juga yang mau ngisi kesaksian, testimoni produk, testimoni income, ya kan? Kita kan butuh yang namanya tim kan, panitia gitu loh. Untuk membuat suatu event, membuat suatu acara, kita harus punya konsep. Apa yang mau kita buat gitu loh. Jadi itu harus sudah siap dulu. Jadi pada saat acara kita profesional, teman-teman. Bukannya terus waduh MC-nya ini mic-nya masih berebet-berebet ya toh, gak siap audionya. Ya kan, gak powerful. Selamat paginya lemas gitu loh. Nah, ini kan yang diundang ya ini perusahaan, katanya perusahaan farmasi ya kan, tertua terbesar di Jepang ya kan. Nah, kok videonya seperti ini, istilahnya ngomongnya nggak kedengeran sampai belakang, jadi nggak ada antusiasnya gitu loh. Jadi kita harus mempersiapkan bahwa kita harus mempunyai tim inti untuk kesuksesan acara. Nah, sama setelah kita jadi Toreda, kita harus dong tim inti kita ini juga jadi Toreda seperti kita. Kalau mereka jadi Toreda, terus terang kita kan jadi Ronin. Nah, pelan-pelan kita sama-sama. Kita memang tahu AFC ini dari upline. Nah, kalau kita tahu dari upline, kita kan pasti juga punya downline kan. Jadi kita pun akan merasakan suatu saat setelah kita jadi downline, kita juga jadi upline gitu loh teman-teman. Jadi itu sudah secara binary itu sudah terjadi. Kita harus punya tim kiri dan tim kanan. Nah, cuman kadang itu kita harus istilahnya di sini itu harus benar-benar nggak boleh yang namanya membedakan. Kita nggak ada yang namanya upline, downline, itu harus seperti apa, harus begini begitu nggak. Kita semua adalah mitra. Upline pun kalau nggak bisa ketemu pasangannya, dia juga nggak akan menerima pairing teman-teman gitu loh. Janganlah kita egois, upline-nya disuruh nemenin terus, kemudian dia juga akhirnya nggak punya pairing gitu loh, kan kasihan juga karena kan kita binary. Jadi seperti itulah yang di lapangan. Jadi kita harus benar-benar
membina tim kita, membangun tim kita supaya menjadi tim yang besar, tim yang kuat. Kita harus istilahnya menjagalah bahwa kita ini harus bekerja secara tim, selalu berevaluasi, selalu belajar bareng, training bareng, kemudian ya istilahnya sering ngumpul, Rik, gitulah. Sering ngopi lah, karena kan belum pernah ngopi. Iya. C, apa kata-kata power closingmu, C? Ketika orang tuh sudah mau closing gitu, C ya. Apa kata-kata yang gitu loh, C. Biar lang closing. Ini apa, C? Kata-kata mautmu, C. Iya, apa ya? Mungkin thank you ya. Ucapan thank you ya. Ya apa cara ngomong thank you terus closing, C? Bukan, Iya. gitu, C. Ketika orang itu sudah katakannya sinyalnya mau closing, terus kamu ngomong yang untuk biar dan dia eksekusi langsung. Terus Ya. ngomong thank you, C. Enggak, maksudnya kita ngomong thank you, dia sudah dengerin kita, ya Oke, kan? Terus terus. kita tanya pendapat dia, kira-kira gimana, gitu loh. Kalau dia Nah, bilang oke, bagus ini, ya apa terus? Oke, kalau bagus berarti kita harus tanya dong, jangan apa Anda jadi join, Pak? Pak Erik, gimana Pak Erik? Apakah Bapak jadi join? Jangan, teman-teman. Enggak. Mati Nah, lagi kita, ya kan? Rasanya udah ya. plus sendiri gitu loh. Nah, kita harus nanyain, kira-kira Bapak cocok join di paket yang mana, Pak? Gitu loh. Nah, kita Oke, kan saya tanya join kan, di kita sudah Diamond. membandingkan kan bahwa paket Nah. Ruby, Sapphire, Diamond. Paket terbaik adalah Diamond. Tapi kita lihat kembali, kita tanya lagi kan ke Pak Eriknya. Nah, Kira-kira kalau gini, menurut C, Pak Erik kira-kira mau join di paket yang mana gitu loh. mungkin saya pikir-pikir dulu boleh ya, Bu ya? Kenapa? Boleh nggak saya pikir-pikir dulu, C? Boleh, nggak ada masalah, Pak. Tapi kalau memang Bapak nggak perlu mikir dan bisa diputuskan sekarang, kenapa enggak? Kira-kira yang membuat Pak Erik ini pikir-pikir karena mungkin istri perlu diajak rundingan dulu atau Pak Erik sendiri yang mutusin? Mungkin istri kali ya. Oke, kalau gitu mungkin kapan istrinya diajak ngopi bareng Pak Erik? Oke, siap. Oke, halus, C, halus banget, C. Tapi closing nih, C. Memang Ya. Cuy Pani, C, sakti, C, Cuy Pani, C. Enggak, ini teman-teman. Memang sih enggak mesti harus semua setelah kita table talk tuh harus closing langsung, enggak. Karena kan kita enggak tahu decision maker-nya itu siapa pengambil keputusannya. Pak Erik sendiri atau istrinya atau kadang tuh anaknya loh. Gitu. Kan kita enggak tahu gitu loh. Siapa decision maker-nya? Kalau Pak Erik sendiri bisa mutusin ya kita eksekusi langsung kan. Gitu loh. Kenapa enggak? Karena apalagi kalau sudah kita prospek ternyata Pak Erik juga udah tertarik, kenapa enggak langsung closing? Karena nanti pada saat pulang ke rumah udah berbeda lagi. Pak Erik pikir-pikir beneran. Tapi pada saat oke, Pak Erik bisa putuskan sekarang, ya udah putusin sekarang. Input Jadi langsung kata Pak Erik. mautnya harus ya. Bapak cocok di paket yang mana, C ya? Oke, sip. Nah, ini ada lagi tadi apa lagi ya, ntar ya. Jadi kalau orang sudah mulai mau beli, cara nekeni cocoknya di paket yang mana, Pak? Gitu, ya? Ya, tergantung pembicaraan kita. Nah, orangnya begini, C. Bilang gini, C, orangnya. Ntar dulu lah. Ya apa, C? Ntar dulu, maksudnya ntar dulu untuk mempertimbangkan apa ya? Dananya mungkin, dananya. Dana. Oke. Nggak apa-apa, Pak. Saya pun di awal juga kendalanya dana untuk join di bisnis ini. Tapi paling enggak kira-kira dari penjelasan kita itu menarik nggak sih, Pak? AFC ini menurut Bapak? Iya. Ini ada pertanyaan yang kurang berbobot nih ya. Bagaimana cara tadi Busido? Caranya kerja, Pak. Kerja caranya, Pak. Ya. Caranya kerja caranya ketemu Caranya ya kita harus prospek, teman-teman. Prospek. Ya prospek. 1 prospek, 2 prospek, 3 prospek, sampai 10 ya prospek gitu loh.
Kalau kita nggak ada prospek ya kita nggak ada closing kan. Iya, Ya iya, iya. kan? Kadang tuh kita itu berada di zona nyaman, menunda-nunda. Hari ini padahal aku harus prospek Pak Eka Yanto ya. Bangunnya kesiangan, males wisan. Wis besok ae lah. Besok hari Jumat, Sabtu ae lah janjian sama Pak Eka Yantonya. Ya, yang membuat kita membatasi diri kita untuk nggak prospek ya diri kita sendiri penghambatnya gitu loh. Padahal satu hari bisa berapa prospek nih Pak Eka Yanto? Nah, kira-kira satu hari saya bisa prospek 5 orang, 10 orang. Kan tergantung diri kita Iya. masing-masing. Misalnya Erik nih, aku cuma ISA 3. Kenapa? Lah ya apa? Aku pagi masih ngurusi anak. Ya toh. Sampai siang selesai Zoom online, baru aku bisa keluar. Keluar ketemu orang, satu orang di jam 1, ketemu orang lagi jam 3, ketemu orang lagi jam 5, wes selesai pulang, aku harus balik ke rumah sekitar jam 6, jam 7. Suamiku wes pulang kerja. Ya wes 3 orang, Rik, gitu loh. Iya, Yang iya. penting kan kamu punya jadwal agenda kerja kan, bukan berdiam diri gitu loh. Ya mau jadi busido nggak ada prospek. Daftar nama habis, name list gak ono. Ya gimana gitu loh. Nggak ada Lompat aja ya. sebenarnya. Lompat ke jurang dia. Nggak, sebenarnya nggak ada kata-kata name list-nya habis, database habis, nggak ada teman-teman. Alasannya Kita mau banyak, Ci. nyari, ya. Alasannya akeh berarti itu ya. Nah, Karena kita terlalu banyak ribuan alasan. betul. C, aku nih tadi merangkum iki ya, ono 30 poin dalam percakapan ini, C. 30 poin dulu, C. Akeh nggak, C? Biasanya Akeh ya? 30 Hendrik objection ya, ini 30. Bukan. 30 poin yang aku dapat dari sini, C. Baik loh, C. Ya, tak bacain, tak ulang ya. Kamu ingat ya? Yang pertama itu couple, C. Yang kedua itu harus follow the leader. Gitu? Yang ketiga, pas bergabung awal-awal harus sering ketemu orang. Nah, yang keempat harus branding diri. Mulai berani ngomong ke orang-orang kalau kamu di AFC. Yang kelima, harus selalu pertama kali menggali kebutuhan atau fact finding. Nah, terus yang keenam, selalu samain diri dulu. Sama, Pak, saya utang, Pak. Saya ini miskin, sama, Pak, saya para miskin, Pak, gitu. Ya kan? Samain dulu pokoknya. Orang yang bilang sama, samain dulu. Yang ketujuh, jangan, yang penting mau dulu. Gitu. Yang ke-8, kalau nggak ada duit, jual leadermu. Yang ke-9, selalu minta referensi. Yang ke-10, ekstra kerja keras. 11, kumpullah dengan orang positif. Nah, ini kelebihanmu, C. Yang ke-12, C. Harus belajar komunikasi dengan baik. Yang ke-13, harus fokus kalau busido. 14, orang yang menabur pasti menuai. 15, kenalilah sekeliling pokoknya ya. Terus 16, bangunlah relasi. Yang 17, jangan membatasi diri sendiri. 19, afirmasi, impian itu harus kecapai. 19, tidak boleh nunda pekerjaan. Jam 12 malam harus sudah kelar semuanya. Yang ke-20, punya agenda kerja. 21, banyak belajar hal baru. 22, enggak oleh baperan, C. Lisensi. Yang ke-23, harus punya value kalau kita ngomong, C. Yang ke-24, harus coba. Yang ke-25, harus rajin follow up. Yang ke-26, harus punya hati yang tulus. 27, enggak apa-apa ketemu apapun, yang penting sharing dulu. Yang ke-28, enggak boleh menjelek-jelekkan company lain. 29, jadilah pendengar yang baik. Dan 30, butuh waktu untuk sukses. Gila loh, Jiwa aja ya. Oke ya, kata ya. Nah, oke banget ya. Suaramu kok hilang, suaramu, Ci? Hilang ya, cepet banget ya ini itunya ya, nyatetnya ya. Oh iya, Ci. Aku ini kan orangnya nek ketemu orang spesial harus ditulis. Karena apa? Aku sangat menghargai waktu hari ini. Jadi kalau ada orang di luar sana, sing dengar kamu ngomong nggak ditulis, Ci. Berarti dia tidak benar-benar menghargai kamu, Ci. Gitu, Ci. Tidak mau kaya dia, Ci. Kalau aku tulis semuanya. Biasa ini MC-nya. Ya kan?
Nah, nanti next time kolaborasi next time sih. Boleh nggak? Oke, siap aja ya. Siap ya. Oke, kayak Cici sudah mulai capek ini, kayak harus butuh istirahat nih. Habis ini mau nih telepon-telepon lagi nih kayak Cici. Cici, thank you banget. Thank you banget waktumu hari ini. Sharingmu hari ini sangat tulus banget dan aku kerasa banget sih dapetnya. Dan juga aku lihat energimu sangat gede banget energimu. Nah, kalau kamu hari ini Busido, itu pantas banget sih buat kamu. Nah, Amin. aku doain semakin hari, semakin kamu makin tinggi, makin diberkati Tuhan, dan makin sehat selalu sih. Amin. Thank you juga buat teman-teman yang malam hari ini hadir. Sukses juga buat teman-teman di sini. Pesan saya jangan lupa mendaftarkan diri di Borobudur. Karena apa? Ini event terbesar kita ya. Kemarin GWK itu nggak segede Borobudur, teman-teman. Gitu loh. Dan Borobudur itu kan salah satu keajaiban dunia. Jadi sayang banget kalau kita ini bisa hadir nggak datang gitu loh. Harusnya kita terutama yang di Jawa ya, yang di luar pulau aja belani loh. Dia berjuang untuk datang di AFC. Kenapa di Borobudur? Kenapa yang kita di Jawa ini nggak sampai hadir? Jadi teman-teman, harapan saya segera daftar ke Borobudur. Kita maksudnya ketemu di sana, ngerayain bersama gimana kita berada di panggung kemenangan itu, ngerasain hasil kerja keras kita di AFC itu kita benar-benar berjuang itu. Kita rayakan bareng di situ. Nah, itu momentumnya sangat luar biasa, teman-teman. Jadi segera ya sampai ketemu di panggung kemenangan Borobudur ya. Mantap, Cik. Teman, mohon maaf ya. Aku enggak mau ngasih catatanku. Soalnya kenapa? Kita harus punya habit menulis sendiri. Ya, kalau ada acara bagus, enggak nulis, kasihan delu. Itu ya? Salah sendiri. Jadi belajar mulai hari ini, kalau ada orang yang bagus, harus siapin catatan. Ya. Aku bisa rekam. Wah, ini sudah direkam, mantap nih. Pinter mana itu? Suka Makassar. Ya, mohon maaf kalau memang ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan buat teman-teman. Semoga sharing malam ini bisa menjadi berkat buat teman-teman, bisa menjadi masukan buat teman-teman untuk lebih sukses di AFC. Thank you banyak, Cik Sylvie. Thank you. Thank you, Eri. Thank you, Eri. Thank you, Sylvie. Thank you semua. Thank you, Pak Gayanto, MC-nya juga, Eri, dan semua teman-teman. Mantap, NC. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Konnichiwa. Konnichiwa. Konnichiwa.